SBY menolak Pilpres satu putaran dan dikomentari 1095 kali. Ternyata narasi tersebut keliru. Video pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu ternyata telah dipotong-potong. Sumber video yang diunggah tersebut diambil dari kanal YouTube CNN Indonesia yang diunggah pada Kamis 8 Februari. Duduk perkara sebenarnya adalah SBY saat itu sedang memberi tanggapan atas petisi dari para guru besar dan akademisi dari berbagai kampus terkait kemunduran demokrasi di Indonesia pada pemilu 2024. Jika dilihat secara utuh pidato dari video Presiden ke-6 RI itu, lengkapnya SBY menyatakan bahwa tuduhan kalau Pilpres berlangsung satu putaran berarti curang dan hasilnya tidak diterima rakyat adalah hal berlebihan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY membagikan pengalaman mengalahkan Presiden incumbent Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2004. Saat maju pemilu, SBY adalah kuda hitam karena ada 5 pasang calon yang seluruhnya tokoh kuat, mulai dari mantan Panglima TNI Wiranto, Amin Rais, Megawati, dan Hamzahas. SBY harus berjuang kuat untuk mendapat perhatian masyarakat. Proses ini diakui SBY sangat melelahkan. Ia menegaskan tidak ada teori politik lain untuk memenangkan pemilu 2004 selain menyapa dan menemui masyarakat. SBY berpesan agar pengalamannya ini diikuti seluruh kader Partai Demokrat agar kembali masuk dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi. Pak Jokowi gue udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Suara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi paling buncit dalam hasil quick count Pilpres 2024. Bahkan perolehan suara Ganjar Mahfud tak menyentuh angka 20% di berbagai lembaga survei hasil hitung cepat. Kalahnya PDIP ini kemudian dikaitkan dengan sosok Presiden Jokowi yang berkali-kali diserang oleh kader PDIP, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pengamat politik Citra Institute F. Riza menilai kalahnya PDIP lantaran terlalu jumawa dan arogan. Dengan hasil ini membuktikan bahwa Jokowi seorang diri bisa mengalahkan PDIP, satu partai politik yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati. PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti. Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Dan ini membuktikan Jokowi seorang diri bisa mengalahkan satu organisasi partai politik. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi membenarkan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Instruksi tersebut agar para caleg yang suaranya tidak linier dengan perolehan suara pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Instruksi tersebut ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 16 Desember 2023. Atas dasar hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linier dengan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai. Adapun bila menilik real count KPU RI, khususnya di Kota Solo, Ganjar Mahfud tidak unggul dari pasangan pemegang jumlah suara teratas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. FX Rudi memprediksi instruksi DPP PDIP itu tidak akan diterapkan. Itu mengingat kekalahan yang merata hampir di semua dapil.
Ia juga akan tetap memperjuangkan para kadernya yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD harus menerima kekalahan di kandang sendiri Jawa Tengah. Provinsi yang diketahui kandang PDIP itu justru dikuasai oleh pasangan Capres-Cawapres dengan nomor urut 1 yang juga memimpin berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sama halnya di Bali, Ganjar Mahfud juga kalah dari Prabowo Gibran. Namun meski calonnya kalah, Partai Megawati Soekarno Putri itu justru menang. Melihat hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan kejadian ini di luar prediksi PDIP sendiri. Ujang mengatakan kampanye terakhir PDIP yang diadakan di Jawa Tengah, hasilnya hanya memenangkan suara partai tak mempengaruhi suara calon Presiden 03, Ganjar Mahfud, dilansir dari tribunnews.com, Kamis 15 Februari 2024 kemarin. Dia berasumsi ini merupakan akibat dari Jokowi Effect, di mana Presiden Jokowi terus berkunjung ke Jawa Tengah dan Bali mengatasnamakan bantuan sosial yang selalu disalurkan menjelang pemilu 2024. Ujang juga menambahkan latar belakang Jokowi dan Gibran bisa sebagai orang Solo menjadi alasan mengapa suara Prabowo Gibran kalahkan Ganjar Mahfud. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Hal ini disampaikan Ganjar setelah bertemu seniman-seniman Yogyakarta di Rumah Butet Kartarejasa di Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Sabtu, 17 Februari 2024. Masyarakat sipil semua sudah menampilkan cerita-cerita lucu yang ada di setiap titik, mudah-mudahan menyadarkan kita semuanya, kata Ganjar. Saat disinggung apa saja cerita lucu tersebut, Ganjar mencontohkan beberapa peristiwa seperti adanya satu TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Apakah ada TPS lebih dari 300? Itu kurang lucu, kata dia. Lalu saat disinggung soal kelahannya di kandang banteng, menurut Ganjar sampai saat ini dia belum melihat adanya tanda-tanda kekalahan. Pasalnya, kata Ganjar, sampai saat ini dia belum ada rekap suara yang diterima. Saya belum melihat kekalahannya, yang ada adalah rekapnya yang belum ada, kata Ganjar. Karena ada yang menarik gitu ya, hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya menang, imbuh dia. Ia mengimbau kepada pendukungnya agar tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU, sehingga dibutuhkan waktu untuk memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Oh ini bukan cerita ikhlas atau tidak, satu penghitungan belum selesai. Belum ada kan, aturan kita kan menunggu pengumuman KPU kira-kira 35 hari setelah penghitungan, berarti hitung-hitungannya kira-kira 35 hari, kita tunggu saja. Saya kira semua masih akan berjalan, kata dia. Sebelumnya, pengamat politik Universitas Diponegoro Wahid Abdul Rahman menilai strategi bilas bersih PDI Perjuangan Jawa Tengah tak berjalan maksimal. Bilas bersih merupakan strategi yang dilakukan PDI Perjuangan untuk menjaga suara setelah beberapa kali Presiden Joko Widodo datang ke sejumlah daerah di Jawa. Beredar sebuah video pidato dari Susilo Bambang Yudhoyono dengan narasi jika Pilpres satu putaran maka berarti curang. Video dan narasi ini diunggah oleh salah satu pengguna Instagram. Dalam narasinya, akun tersebut menuliskan pernyataan yang seolah dari SBY, yakni kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran berarti itu curang. Keterangan dalam video tersebut juga menuliskan resmi Demokrat dan SBY menolak Pilpres satu putaran dan dikomentari 1095 kali. Ternyata narasi tersebut keliru. Video pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu ternyata telah dipotong-potong. Sumber video yang diunggah tersebut diambil dari kanal YouTube CNN Indonesia yang diunggah pada Kamis 8 Februari. Duduk perkara sebenarnya adalah SBY saat itu sedang memberi tanggapan atas petisi dari para guru besar dan akademisi dari berbagai kampus terkait kemunduran demokrasi di Indonesia pada pemilu 2024. Jika dilihat secara utuh pidato dari video Presiden ke-6 RI itu, lengkapnya SBY menyatakan bahwa tuduhan kalau Pilpres berlangsung satu putaran berarti curang dan hasilnya tidak diterima rakyat adalah hal berlebihan.
Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY membagikan pengalaman mengalahkan Presiden incumbent Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2004. Saat maju pemilu, SBY adalah kuda hitam karena ada 5 pasang calon yang seluruhnya tokoh kuat, mulai dari mantan Panglima TNI Wiranto, Amin Rais, Megawati, dan Hamzahas. SBY harus berjuang kuat untuk mendapat perhatian masyarakat. Proses ini diakui SBY sangat melelahkan. Ia menegaskan tidak ada teori politik lain untuk memenangkan pemilu 2004 selain menyapa dan menemui masyarakat. SBY berpesan agar pengalamannya ini diikuti seluruh kader Partai Demokrat agar kembali masuk dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi. Pak Jokowi gue lah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Suara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi paling buncit dalam hasil quick count Pilpres 2024. Bahkan perolehan suara Ganjar Mahfud tak menyentuh angka 20% di berbagai lembaga survei hasil hitung cepat. Kalahnya PDIP ini kemudian dikaitkan dengan sosok Presiden Jokowi yang berkali-kali diserang oleh kader PDIP, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pengamat politik Citra Institute F. Riza menilai kalahnya PDIP lantaran terlalu jumawa dan arogan. Dengan hasil ini membuktikan bahwa Jokowi seorang diri bisa mengalahkan PDIP, satu partai politik yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati. PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti. Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Dan ini membuktikan Jokowi seorang diri bisa mengalahkan satu organisasi partai politik. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi membenarkan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Instruksi tersebut agar para caleg yang suaranya tidak linier dengan perolehan suara pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Instruksi tersebut ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 16 Desember 2023. Atas dasar hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linier dengan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai. Adapun bila menilik real count KPU RI, khususnya di Kota Solo, Ganjar Mahfud tidak unggul dari pasangan pemegang jumlah suara teratas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. FX Rudi memprediksi instruksi DPP PDIP itu tidak akan diterapkan. Itu mengingat kekalahan yang merata hampir di semua dapil. Ia juga akan tetap memperjuangkan para kadernya yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD harus menerima kekalahan di kandang sendiri Jawa Tengah. Provinsi yang diketahui kandang PDIP itu justru dikuasai oleh pasangan Capres-Cawapres dengan nomor urut 1 yang juga memimpin berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sama halnya di Bali, Ganjar Mahfud juga kalah dari Prabowo Gibran. Namun meski calonnya kalah, Partai Megawati Soekarno Putri itu justru menang. Melihat hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan kejadian ini di luar prediksi PDIP sendiri. Ujang mengatakan kampanye terakhir PDIP yang diadakan di Jawa Tengah, hasilnya hanya memenangkan suara partai tak mempengaruhi suara calon presiden 03, Ganjar Mahfud, dilansir dari tribunnews.com, Kamis 15 Februari 2024 kemarin. Dia berasumsi ini merupakan akibat dari Jokowi Effect.
di mana Presiden Jokowi terus berkunjung ke Jawa Tengah dan Bali, mengatasnamakan bantuan sosial yang selalu disalurkan menjelang pemilu 2024. Ujang juga menambahkan latar belakang Jokowi dan Gibran bisa sebagai orang Solo menjadi alasan mengapa suara Prabowo Gibran kalahkan Ganjar Mahfud. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Hal ini disampaikan Ganjar setelah bertemu seniman-seniman Yogyakarta di Rumah Butet Kartarejasa di Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Sabtu, 17 Februari 2024. Masyarakat sipil semua sudah menampilkan cerita-cerita lucu yang ada di setiap titik, mudah-mudahan menyadarkan kita semuanya, kata Ganjar. Saat disinggung apa saja cerita lucu tersebut, Ganjar mencontohkan beberapa peristiwa seperti adanya satu TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Apakah ada TPS lebih dari 300? Itu kurang lucu, kata dia. Lalu saat disinggung soal kelahannya di kandang banteng, menurut Ganjar sampai saat ini dia belum melihat adanya tanda-tanda kekalahan. Pasalnya, kata Ganjar, sampai saat ini dia belum ada rekap suara yang diterima. Saya belum melihat kekalahannya, yang ada adalah rekapnya yang belum ada, kata Ganjar. Karena ada yang menarik gitu ya, hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya menang, imbuh dia. Ia mengimbau kepada pendukungnya agar tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU, sehingga dibutuhkan waktu untuk memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Oh ini bukan cerita ikhlas atau tidak, satu penghitungan belum selesai. Belum ada kan, aturan kita kan menunggu pengumuman KPU kira-kira 35 hari setelah penghitungan, berarti hitung-hitungannya kira-kira 35 hari, kita tunggu saja. Saya kira semua masih akan berjalan, kata dia. Sebelumnya, pengamat politik Universitas Diponegoro Wahid Abdurrahman menilai strategi Bilas Bersih, PDI Perjuangan Jawa Tengah tak berjalan maksimal. Bilas Bersih merupakan strategi yang dilakukan PDI Perjuangan untuk menjaga suara setelah beberapa kali Presiden Joko Widodo datang ke sejumlah daerah di Jawa. Beredar sebuah video pidato dari Susilo Bambang Yudhoyono dengan narasi jika Pilpres satu putaran maka berarti curang. Video dan narasi ini diunggah oleh salah satu pengguna Instagram. Dalam narasinya, akun tersebut menuliskan pernyataan yang seolah dari SBY, yakni kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran berarti itu curang. Keterangan dalam video tersebut juga menuliskan resmi Demokrat dan SBY menolak Pilpres satu putaran dan dikomentari 1095 kali. Ternyata narasi tersebut keliru. Video pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu ternyata telah dipotong-potong. Sumber video yang diunggah tersebut diambil dari kanal YouTube CNN Indonesia yang diunggah pada Kamis 8 Februari. Duduk perkara sebenarnya adalah SBY saat itu sedang memberi tanggapan atas petisi dari para guru besar dan akademisi dari berbagai kampus terkait kemunduran demokrasi di Indonesia pada pemilu 2024. Jika dilihat secara utuh pidato dari video Presiden ke-6 RI itu, lengkapnya SBY menyatakan bahwa tuduhan kalau Pilpres berlangsung satu putaran berarti curang dan hasilnya tidak diterima rakyat adalah hal berlebihan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY membagikan pengalaman mengalahkan Presiden incumbent Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2004. Saat maju pemilu, SBY adalah kuda hitam karena ada 5 pasang calon yang seluruhnya tokoh kuat, mulai dari mantan Panglima TNI Wiranto, Amin Rais, Megawati, dan Hamzahas. SBY harus berjuang kuat untuk mendapat perhatian masyarakat. Proses ini diakui SBY sangat melelahkan. Ia menegaskan tidak ada teori politik lain untuk memenangkan pemilu 2004 selain menyapa dan menemui masyarakat. SBY berpesan agar pengalamannya ini diikuti seluruh kader Partai Demokrat agar kembali masuk dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya,
Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Suara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi paling buncit dalam hasil quick count Pilpres 2024. Bahkan perolehan suara Ganjar Mahfud tak menyentuh angka 20% di berbagai lembaga survei hasil hitung cepat. Kalahnya PDIP ini kemudian dikaitkan dengan sosok Presiden Jokowi yang berkali-kali diserang oleh kader PDIP, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pengamat politik Citra Institute F. Riza menilai kalahnya PDIP lantaran terlalu jumawa dan arogan. Dengan hasil ini membuktikan bahwa Jokowi seorang diri bisa mengalahkan PDIP, satu partai politik yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati. PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti. Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Dan ini membuktikan Jokowi seorang diri bisa mengalahkan satu organisasi partai politik. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi membenarkan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Instruksi tersebut agar para caleg yang suaranya tidak linier dengan perolehan suara pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Instruksi tersebut ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 16 Desember 2023. Atas dasar hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linier dengan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai. Adapun bila menilik real count KPU RI, khususnya di Kota Solo, Ganjar Mahfud tidak unggul dari pasangan pemegang jumlah suara teratas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. FX Rudi memprediksi instruksi DPP PDIP itu tidak akan diterapkan. Itu mengingat kekalahan yang merata hampir di semua dapil. Ia juga akan tetap memperjuangkan para kadernya yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD harus menerima kekalahan di kandang sendiri Jawa Tengah. Provinsi yang diketahui kandang PDIP itu justru dikuasai oleh pasangan Capres-Cawapres dengan nomor urut 1 yang juga memimpin berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sama halnya di Bali, Ganjar Mahfud juga kalah dari Prabowo Gibran. Namun meski calonnya kalah, Partai Megawati Soekarnoputri itu justru menang. Melihat hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan kejadian ini di luar prediksi PDIP sendiri. Ujang mengatakan kampanye terakhir PDIP yang diadakan di Jawa Tengah, hasilnya hanya memenangkan suara partai tak mempengaruhi suara calon Presiden 03, Ganjar Mahfud, dilansir dari tribunnews.com, Kamis 15 Februari 2024 kemarin. Dia berasumsi ini merupakan akibat dari Jokowi Effect, di mana Presiden Jokowi terus berkunjung ke Jawa Tengah dan Bali, mengatasnamakan bantuan sosial yang selalu disalurkan menjelang pemilu 2024. Ujang juga menambahkan latar belakang Jokowi dan Gibran bisa sebagai orang Solo menjadi alasan mengapa suara Prabowo Gibran kalahkan Ganjar Mahfud. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Hal ini disampaikan Ganjar setelah bertemu seniman-seniman Yogyakarta di Rumah Butet Kartarjasa di Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Sabtu, 17 Februari 2024. Masyarakat sipil semua sudah menampilkan cerita-cerita lucu yang ada di setiap titik, mudah-mudahan menyadarkan kita semuanya, kata Ganjar.
Saat disinggung apa saja cerita lucu tersebut, Ganjar mencontohkan beberapa peristiwa seperti adanya satu TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Apakah ada TPS lebih dari 300? Itu kurang lucu, kata dia. Lalu saat disinggung soal kelahannya di kandang banteng, menurut Ganjar sampai saat ini dia belum melihat adanya tanda-tanda kekalahan. Pasalnya, kata Ganjar, sampai saat ini dia belum ada rekap suara yang diterima. Saya belum melihat kekalahannya, yang ada adalah rekapnya yang belum ada, kata Ganjar. Karena ada yang menarik gitu ya, hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya menang, imbuh dia. Ia mengimbau kepada pendukungnya agar tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU, sehingga dibutuhkan waktu untuk memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Oh ini bukan cerita ikhlas atau tidak, satu penghitungan belum selesai. Belum ada kan, aturan kita kan menunggu pengumuman KPU kira-kira 35 hari setelah penghitungan, berarti hitung-hitungannya kira-kira 35 hari, kita tunggu saja. Saya kira semua masih akan berjalan, kata dia. Sebelumnya, pengamat politik Universitas Diponegoro Wahid Abdurrahman menilai strategi bilas bersih PDI Perjuangan Jawa Tengah tak berjalan maksimal. Bilas bersih merupakan strategi yang dilakukan PDI Perjuangan untuk menjaga suara setelah beberapa kali Presiden Joko Widodo datang ke sejumlah daerah di Jawa. Beredar sebuah video pidato dari Susilo Bambang Yudhoyono dengan narasi jika Pilpres satu putaran maka berarti curang. Video dan narasi ini diunggah oleh salah satu pengguna Instagram. Dalam narasinya, akun tersebut menuliskan pernyataan yang seolah dari SBY, yakni kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran berarti itu curang. Keterangan dalam video tersebut juga menuliskan resmi Demokrat dan SBY menolak Pilpres satu putaran dan dikomentari 1095 kali. Ternyata narasi tersebut keliru. Video pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu ternyata telah dipotong-potong. Sumber video yang diunggah tersebut diambil dari kanal YouTube CNN Indonesia yang diunggah pada Kamis 8 Februari. Duduk perkara sebenarnya adalah SBY saat itu sedang memberi tanggapan atas petisi dari para guru besar dan akademisi dari berbagai kampus terkait kemunduran demokrasi di Indonesia pada pemilu 2024. Jika dilihat secara utuh pidato dari video Presiden ke-6 RI itu, lengkapnya SBY menyatakan bahwa tuduhan kalau Pilpres berlangsung satu putaran berarti curang dan hasilnya tidak diterima rakyat adalah hal berlebihan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY membagikan pengalaman mengalahkan Presiden incumbent Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2004. Saat maju pemilu, SBY adalah kuda hitam karena ada 5 pasang calon yang seluruhnya tokoh kuat, mulai dari mantan Panglima TNI Wiranto, Amin Rais, Megawati, dan Hamzahas. SBY harus berjuang kuat untuk mendapat perhatian masyarakat. Proses ini diakui SBY sangat melelahkan. Ia menegaskan tidak ada teori politik lain untuk memenangkan pemilu 2004 selain menyapa dan menemui masyarakat. SBY berpesan agar pengalamannya ini diikuti seluruh kader Partai Demokrat agar kembali masuk dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi. Pak Jokowi gue udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Suara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi paling buncit dalam hasil quick count Pilpres 2024. Bahkan perolehan suara Ganjar Mahfud tak menyentuh angka 20% di berbagai lembaga survei hasil hitung cepat.
Kalahnya PDIP ini kemudian dikaitkan dengan sosok Presiden Jokowi yang berkali-kali diserang oleh kader PDIP, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pengamat politik Citra Institute F. Riza menilai kalahnya PDIP lantaran terlalu jumawa dan arogan. Dengan hasil ini membuktikan bahwa Jokowi seorang diri bisa mengalahkan PDIP, satu partai politik yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati. PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti. Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Dan ini membuktikan Jokowi seorang diri bisa mengalahkan satu organisasi partai politik. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi membenarkan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Instruksi tersebut agar para caleg yang suaranya tidak linier dengan perolehan suara pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Instruksi tersebut ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 16 Desember 2023. Atas dasar hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linier dengan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai. Adapun bila menilik real count KPU RI, khususnya di kota Solo, Ganjar Mahfud tidak unggul dari pasangan pemegang jumlah suara teratas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. FX Rudi memprediksi instruksi DPP PDIP itu tidak akan diterapkan. Itu mengingat kekalahan yang merata hampir di semua dapil. Ia juga akan tetap memperjuangkan para kadernya yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD harus menerima kekalahan di kandang sendiri Jawa Tengah. Provinsi yang diketahui kandang PDIP itu justru dikuasai oleh pasangan Capres-Cawapres dengan nomor urut 1 yang juga memimpin berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sama halnya di Bali, Ganjar Mahfud juga kalah dari Prabowo Gibran. Namun meski calonnya kalah, Partai Megawati Soekarnoputri itu justru menang. Melihat hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan kejadian ini di luar prediksi PDIP sendiri. Ujang mengatakan kampanye terakhir PDIP yang diadakan di Jawa Tengah, hasilnya hanya memenangkan suara partai tak mempengaruhi suara calon presiden 03, Ganjar Mahfud, dilansir dari tribunnews.com, Kamis 15 Februari 2024 kemarin. Dia berasumsi ini merupakan akibat dari Jokowi Effect, di mana Presiden Jokowi terus berkunjung ke Jawa Tengah dan Bali, mengatasnamakan bantuan sosial yang selalu disalurkan menjelang pemilu 2024. Ujang juga menambahkan latar belakang Jokowi dan Gibran bisa sebagai orang Solo menjadi alasan mengapa suara Prabowo Gibran kalahkan Ganjar Mahfud. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Hal ini disampaikan Ganjar setelah bertemu seniman-seniman Yogyakarta di Rumah Butet Kartarjasa di Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Sabtu, 17 Februari 2024. Masyarakat sipil semua sudah menampilkan cerita-cerita lucu yang ada di setiap titik, mudah-mudahan menyadarkan kita semuanya, kata Ganjar. Saat disinggung apa saja cerita lucu tersebut, Ganjar mencontohkan beberapa peristiwa seperti adanya satu TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Apakah ada TPS lebih dari 300? Itu kurang lucu, kata dia. Lalu saat disinggung soal kelahannya di kandang banteng, menurut Ganjar sampai saat ini dia belum melihat adanya tanda-tanda kekalahan. Pasalnya, kata Ganjar,
Sampai saat ini dia belum ada rekap suara yang diterima. Saya belum melihat kekalahannya, yang ada adalah rekapnya yang belum ada, kata Ganjar. Karena ada yang menarik gitu ya, hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya menang, imbuh dia. Ia mengimbau kepada pendukungnya agar tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU, sehingga dibutuhkan waktu untuk memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Oh, ini bukan cerita ikhlas atau tidak, satu penghitungan belum selesai. Belum ada kan, aturan kita kan menunggu pengumuman KPU kira-kira 35 hari setelah penghitungan, berarti hitung-hitungannya kira-kira 35 hari, kita tunggu saja. Saya kira semua masih akan berjalan, kata dia. Sebelumnya, pengamat politik Universitas Diponegoro Wahid Abdurrahman menilai strategi Bilas Bersih, PDI Perjuangan Jawa Tengah tak berjalan maksimal. Bilas Bersih merupakan strategi yang dilakukan PDI Perjuangan untuk menjaga suara setelah beberapa kali Presiden Joko Widodo datang ke sejumlah daerah di Jawa. Beredar sebuah video pidato dari Susilo Bambang Yudhoyono dengan narasi jika Pilpres satu putaran maka berarti curang. Video dan narasi ini diunggah oleh salah satu pengguna Instagram. Dalam narasinya, akun tersebut menuliskan pernyataan yang seolah dari SBY, yakni kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran berarti itu curang. Keterangan dalam video tersebut juga menuliskan resmi Demokrat dan SBY menolak Pilpres satu putaran, dan dikomentari 1095 kali. Ternyata narasi tersebut keliru. Video pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu ternyata telah dipotong-potong. Sumber video yang diunggah tersebut diambil dari kanal YouTube CNN Indonesia yang diunggah pada Kamis 8 Februari. Duduk perkara sebenarnya adalah SBY saat itu sedang memberi tanggapan atas petisi dari para guru besar dan akademisi dari berbagai kampus terkait kemunduran demokrasi di Indonesia pada pemilu 2024. Jika dilihat secara utuh pidato dari video Presiden ke-6 RI itu, lengkapnya SBY menyatakan bahwa tuduhan kalau Pilpres berlangsung satu putaran berarti curang dan hasilnya tidak diterima rakyat adalah hal berlebihan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY membagikan pengalaman mengalahkan Presiden incumbent Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2004. Saat maju pemilu, SBY adalah kuda hitam karena ada 5 pasang calon yang seluruhnya tokoh kuat, mulai dari mantan Panglima TNI Wiranto, Amin Rais, Megawati, dan Hamzahas. SBY harus berjuang kuat untuk mendapat perhatian masyarakat. Proses ini diakui SBY sangat melelahkan. Ia menegaskan tidak ada teori politik lain untuk memenangkan pemilu 2004 selain menyapa dan menemui masyarakat. SBY berpesan agar pengalamannya ini diikuti seluruh kader Partai Demokrat agar kembali masuk dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Suara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi paling buncit dalam hasil quick count Pilpres 2024. Bahkan perolehan suara Ganjar Mahfud tak menyentuh angka 20% di berbagai lembaga survei hasil hitung cepat. Kalahnya PDIP ini kemudian dikaitkan dengan sosok Presiden Jokowi yang berkali-kali diserang oleh kader PDIP, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pengamat politik Citra Institute F. Riza menilai kalahnya PDIP lantaran terlalu jumawa dan arogan. Dengan hasil ini membuktikan bahwa Jokowi seorang diri bisa mengalahkan PDIP, satu partai politik yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati,
PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti. Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Dan ini membuktikan Jokowi seorang diri bisa mengalahkan satu organisasi partai politik. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi membenarkan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Instruksi tersebut agar para caleg yang suaranya tidak linier dengan perolehan suara pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Instruksi tersebut ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 16 Desember 2023. Atas dasar hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linier dengan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai. Adapun bila menilik real count KPU RI, khususnya di Kota Solo, Ganjar Mahfud tidak unggul dari pasangan pemegang jumlah suara teratas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. FX Rudi memprediksi instruksi DPP PDIP itu tidak akan diterapkan. Itu mengingat kekalahan yang merata hampir di semua dapil. Ia juga akan tetap memperjuangkan para kadernya yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD harus menerima kekalahan di kandang sendiri Jawa Tengah. Provinsi yang diketahui kandang PDIP itu justru dikuasai oleh pasangan Capres-Cawapres dengan nomor urut 1 yang juga memimpin berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sama halnya di Bali, Ganjar Mahfud juga kalah dari Prabowo Gibran. Namun meski calonnya kalah, Partai Megawati Soekarno Putri itu justru menang. Melihat hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan kejadian ini di luar prediksi PDIP sendiri. Ujang mengatakan kampanye terakhir PDIP yang diadakan di Jawa Tengah, hasilnya hanya memenangkan suara partai tak mempengaruhi suara calon Presiden 03, Ganjar Mahfud, dilansir dari tribunnews.com, Kamis 15 Februari 2024 kemarin. Dia berasumsi ini merupakan akibat dari Jokowi Effect, di mana Presiden Jokowi terus berkunjung ke Jawa Tengah dan Bali, mengatasnamakan bantuan sosial yang selalu disalurkan menjelang pemilu 2024. Ujang juga menambahkan latar belakang Jokowi dan Gibran bisa sebagai orang Solo menjadi alasan mengapa suara Prabowo Gibran kalahkan Ganjar Mahfud. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Hal ini disampaikan Ganjar setelah bertemu seniman-seniman Yogyakarta di Rumah Butet Kartarjasa di Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Sabtu, 17 Februari 2024. Masyarakat sipil semua sudah menampilkan cerita-cerita lucu yang ada di setiap titik, mudah-mudahan menyadarkan kita semuanya, kata Ganjar. Saat disinggung apa saja cerita lucu tersebut, Ganjar mencontohkan beberapa peristiwa seperti adanya satu TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Apakah ada TPS lebih dari 300? Itu kurang lucu, kata dia. Lalu saat disinggung soal kelahannya di kandang banteng, menurut Ganjar sampai saat ini dia belum melihat adanya tanda-tanda kekalahan. Pasalnya, kata Ganjar, sampai saat ini dia belum ada rekap suara yang diterima. Saya belum melihat kekalahannya, yang ada adalah rekapnya yang belum ada, kata Ganjar. Karena ada yang menarik gitu ya, hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya menang, imbuh dia. Ia mengimbau kepada pendukungnya agar tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU, sehingga dibutuhkan waktu untuk memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Oh ini bukan cerita ikhlas atau tidak, satu penghitungan belum selesai. Belum ada kan, aturan kita kan menunggu pengumuman KPU kira-kira 35 hari setelah penghitungan, berarti hitung-hitungannya kira-kira 35 hari, kita tunggu saja. Saya kira semua masih akan berjalan, kata dia.
Sebelumnya, pengamat politik Universitas Diponegoro Wahid Abdurrahman menilai strategi Bilas Bersih PDI Perjuangan Jawa Tengah tak berjalan maksimal. Bilas Bersih merupakan strategi yang dilakukan PDI Perjuangan untuk menjaga suara setelah beberapa kali Presiden Joko Widodo datang ke sejumlah daerah di Jawa. Beredar sebuah video pidato dari Susilo Bambang Yudhoyono dengan narasi jika Pilpres satu putaran maka berarti curang. Video dan narasi ini diunggah oleh salah satu pengguna Instagram. Dalam narasinya, akun tersebut menuliskan pernyataan yang seolah dari SBY, yakni kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran berarti itu curang. Keterangan dalam video tersebut juga menuliskan resmi Demokrat dan SBY menolak Pilpres satu putaran dan dikomentari 1095 kali. Ternyata narasi tersebut keliru. Video pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu ternyata telah dipotong-potong. Sumber video yang diunggah tersebut diambil dari kanal YouTube CNN Indonesia yang diunggah pada Kamis 8 Februari. Duduk perkara sebenarnya adalah SBY saat itu sedang memberi tanggapan atas petisi dari para guru besar dan akademisi dari berbagai kampus terkait kemunduran demokrasi di Indonesia pada pemilu 2024. Jika dilihat secara utuh pidato dari video Presiden ke-6 RI itu, lengkapnya SBY menyatakan bahwa tuduhan kalau Pilpres berlangsung satu putaran berarti curang dan hasilnya tidak diterima rakyat adalah hal berlebihan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY membagikan pengalaman mengalahkan Presiden incumbent Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2004. Saat maju pemilu, SBY adalah kuda hitam karena ada 5 pasang calon yang seluruhnya tokoh kuat, mulai dari mantan Panglima TNI Wiranto, Amin Rais, Megawati, dan Hamzahas. SBY harus berjuang kuat untuk mendapat perhatian masyarakat. Proses ini diakui SBY sangat melelahkan. Ia menegaskan tidak ada teori politik lain untuk memenangkan pemilu 2004 selain menyapa dan menemui masyarakat. SBY berpesan agar pengalamannya ini diikuti seluruh kader Partai Demokrat agar kembali masuk dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Suara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi paling buncit dalam hasil quick count Pilpres 2024. Bahkan perolehan suara Ganjar Mahfud tak menyentuh angka 20% di berbagai lembaga survei hasil hitung cepat. Kalahnya PDIP ini kemudian dikaitkan dengan sosok Presiden Jokowi yang berkali-kali diserang oleh kader PDIP, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pengamat politik Citra Institute F. Riza menilai kalahnya PDIP lantaran terlalu jumawa dan arogan. Dengan hasil ini membuktikan bahwa Jokowi seorang diri bisa mengalahkan PDIP, satu partai politik yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati. PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti. Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Dan ini membuktikan Jokowi seorang diri bisa mengalahkan satu organisasi partai politik. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi membenarkan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Instruksi tersebut agar para caleg yang suaranya tidak linier dengan perolehan suara pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Instruksi tersebut ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 16 Desember 2023.
Atas dasar hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linear dengan perolehan suara capres dan cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai. Adapun bila menilik real count KPU RI, khususnya di Kota Solo, Ganjar Mahfud tidak unggul dari pasangan pemegang jumlah suara teratas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. FX Rudi memprediksi instruksi DPP PDIP itu tidak akan diterapkan. Itu mengingat kekalahan yang merata hampir di semua dapil. Ia juga akan tetap memperjuangkan para kadernya yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pasangan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, harus menerima kekalahan di kandang sendiri Jawa Tengah. Provinsi yang diketahui kandang PDIP itu justru dikuasai oleh pasangan capres-cawapres dengan nomor urut 1 yang juga memimpin berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sama halnya di Bali, Ganjar Mahfud juga kalah dari Prabowo Gibran. Namun meski calonnya kalah, Partai Megawati Soekarno Putri itu justru menang. Melihat hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan kejadian ini di luar prediksi PDIP sendiri. Ujang mengatakan kampanye terakhir PDIP yang diadakan di Jawa Tengah, hasilnya hanya memenangkan suara partai tak mempengaruhi suara calon presiden 03, Ganjar Mahfud, dilansir dari tribunnews.com, Kamis 15 Februari 2024 kemarin. Dia berasumsi ini merupakan akibat dari Jokowi Effect, di mana Presiden Jokowi terus berkunjung ke Jawa Tengah dan Bali, mengatasnamakan bantuan sosial yang selalu disalurkan menjelang pemilu 2024. Ujang juga menambahkan latar belakang Jokowi dan Gibran bisa sebagai orang Solo menjadi alasan mengapa suara Prabowo Gibran kalahkan Ganjar Mahfud. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Hal ini disampaikan Ganjar setelah bertemu seniman-seniman Yogyakarta di Rumah Butet Kartarjasa di Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Sabtu, 17 Februari 2024. Masyarakat sipil semua sudah menampilkan cerita-cerita lucu yang ada di setiap titik, mudah-mudahan menyadarkan kita semuanya, kata Ganjar. Saat disinggung apa saja cerita lucu tersebut, Ganjar mencontohkan beberapa peristiwa seperti adanya satu TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Apakah ada TPS lebih dari 300? Itu kurang lucu, kata dia. Lalu saat disinggung soal kelahannya di kandang banteng, menurut Ganjar sampai saat ini dia belum melihat adanya tanda-tanda kekalahan. Pasalnya, kata Ganjar, sampai saat ini dia belum ada rekap suara yang diterima. Saya belum melihat kekalahannya, yang ada adalah rekapnya yang belum ada, kata Ganjar. Karena ada yang menarik gitu ya, hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya menang, imbuh dia. Ia mengimbau kepada pendukungnya agar tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU, sehingga dibutuhkan waktu untuk memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Oh ini bukan cerita ikhlas atau tidak, satu penghitungan belum selesai. Belum ada kan, aturan kita kan menunggu pengumuman KPU kira-kira 35 hari setelah penghitungan, berarti hitung-hitungannya kira-kira 35 hari, kita tunggu saja. Saya kira semua masih akan berjalan, kata dia. Sebelumnya, pengamat politik Universitas Diponegoro Wahid Abdurrahman menilai strategi, bilas bersih, PDI Perjuangan Jawa Tengah tak berjalan maksimal. Bilas bersih merupakan strategi yang dilakukan PDI Perjuangan untuk menjaga suara setelah beberapa kali Presiden Joko Widodo datang ke sejumlah daerah di Jawa. Beredar sebuah video pidato dari Susilo Bambang Yudhoyono dengan narasi jika Pilpres satu putaran maka berarti curang. Video dan narasi ini diunggah oleh salah satu pengguna Instagram. Dalam narasinya, akun tersebut menuliskan pernyataan yang seolah dari SBY, yakni kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran berarti itu curang. Keterangan dalam video tersebut juga menuliskan resmi Demokrat dan SBY menolak Pilpres satu putaran. Dan dikomentari 1090
kali. Ternyata narasi tersebut keliru. Video pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu ternyata telah dipotong-potong. Sumber video yang diunggah tersebut diambil dari kanal YouTube CNN Indonesia yang diunggah pada Kamis 8 Februari. Duduk perkara sebenarnya adalah SBY saat itu sedang memberi tanggapan atas petisi dari para guru besar dan akademisi dari berbagai kampus terkait kemunduran demokrasi di Indonesia pada pemilu 2024. Jika dilihat secara utuh pidato dari video Presiden ke-6 RI itu, lengkapnya SBY menyatakan bahwa tuduhan kalau Pilpres berlangsung satu putaran berarti curang dan hasilnya tidak diterima rakyat adalah hal berlebihan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY membagikan pengalaman mengalahkan Presiden incumbent Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2004. Saat maju pemilu, SBY adalah kuda hitam karena ada 5 pasang calon yang seluruhnya tokoh kuat, mulai dari mantan Panglima TNI Wiranto, Amin Rais, Megawati, dan Hamzahas. SBY harus berjuang kuat untuk mendapat perhatian masyarakat. Proses ini diakui SBY sangat melelahkan. Ia menegaskan tidak ada teori politik lain untuk memenangkan pemilu 2004 selain menyapa dan menemui masyarakat. SBY berpesan agar pengalamannya ini diikuti seluruh kader Partai Demokrat agar kembali masuk dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Suara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi paling buncit dalam hasil quick count Pilpres 2024. Bahkan perolehan suara Ganjar Mahfud tak menyentuh angka 20% di berbagai lembaga survei hasil hitung cepat. Kalahnya PDIP ini kemudian dikaitkan dengan sosok Presiden Jokowi yang berkali-kali diserang oleh kader PDIP, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pengamat politik Citra Institute F. Riza menilai kalahnya PDIP lantaran terlalu jumawa dan arogan. Dengan hasil ini membuktikan bahwa Jokowi seorang diri bisa mengalahkan PDIP, satu partai politik yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati. PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti. Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Dan ini membuktikan Jokowi seorang diri bisa mengalahkan satu organisasi partai politik. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi membenarkan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Instruksi tersebut agar para caleg yang suaranya tidak linier dengan perolehan suara pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Instruksi tersebut ditanda tangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 16 Desember 2023. Atas dasar hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linier dengan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai. Adapun bila menilik real count KPU RI, khususnya di Kota Solo, Ganjar Mahfud tidak unggul dari pasangan pemegang jumlah suara teratas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. FX Rudi memprediksi instruksi DPP PDIP itu tidak akan diterapkan. Itu mengingat kekalahan yang merata hampir di semua dapil. Ia juga akan tetap memperjuangkan para kadernya yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk memenangkan Ganjar Mahfud.
Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD harus menerima kekalahan di kandang sendiri Jawa Tengah. Provinsi yang diketahui kandang PDIP itu justru dikuasai oleh pasangan Capres-Cawapres dengan nomor urut 1 yang juga memimpin berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sama halnya di Bali, Ganjar Mahfud juga kalah dari Prabowo Gibran. Namun meski calonnya kalah, Partai Megawati Soekarno Putri itu justru menang. Melihat hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan kejadian ini di luar prediksi PDIP sendiri. Ujang mengatakan kampanye terakhir PDIP yang diadakan di Jawa Tengah, hasilnya hanya memenangkan suara partai tak mempengaruhi suara calon Presiden 03, Ganjar Mahfud, dilansir dari tribunnews.com, Kamis 15 Februari 2024 kemarin. Dia berasumsi ini merupakan akibat dari Jokowi Effect, di mana Presiden Jokowi terus berkunjung ke Jawa Tengah dan Bali mengatasnamakan bantuan sosial yang selalu disalurkan menjelang pemilu 2024. Ujang juga menambahkan latar belakang Jokowi dan Gibran bisa sebagai orang Solo menjadi alasan mengapa suara Prabowo Gibran kalahkan Ganjar Mahfud. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Hal ini disampaikan Ganjar setelah bertemu seniman-seniman Yogyakarta di Rumah Butet Kartarjasa di Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Sabtu, 17 Februari 2024. Masyarakat sipil semua sudah menampilkan cerita-cerita lucu yang ada di setiap titik, mudah-mudahan menyadarkan kita semuanya, kata Ganjar. Saat disinggung apa saja cerita lucu tersebut, Ganjar mencontohkan beberapa peristiwa seperti adanya satu TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Apakah ada TPS lebih dari 300? Itu kurang lucu, kata dia. Lalu saat disinggung soal kelahannya di kandang banteng, menurut Ganjar sampai saat ini dia belum melihat adanya tanda-tanda kekalahan. Pasalnya, kata Ganjar, sampai saat ini dia belum ada rekap suara yang diterima. Saya belum melihat kekalahannya, yang ada adalah rekapnya yang belum ada, kata Ganjar. Karena ada yang menarik gitu ya, hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya menang, imbuh dia. Ia mengimbau kepada pendukungnya agar tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU, sehingga dibutuhkan waktu untuk memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Oh ini bukan cerita ikhlas atau tidak, satu penghitungan belum selesai. Belum ada kan, aturan kita kan menunggu pengumuman KPU kira-kira 35 hari setelah penghitungan, berarti hitung-hitungannya kira-kira 35 hari, kita tunggu saja. Saya kira semua masih akan berjalan, kata dia. Sebelumnya, pengamat politik Universitas Diponegoro Wahid Abdurrahman menilai strategi bilas bersih PDI Perjuangan Jawa Tengah tak berjalan maksimal. Bilas bersih merupakan strategi yang dilakukan PDI Perjuangan untuk menjaga suara setelah beberapa kali Presiden Joko Widodo datang ke sejumlah daerah di Jawa. Beredar sebuah video pidato dari Susilo Bambang Yudhoyono dengan narasi jika Pilpres satu putaran maka berarti curang. Video dan narasi ini diunggah oleh salah satu pengguna Instagram. Dalam narasinya, akun tersebut menuliskan pernyataan yang seolah dari SBY, yakni kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran berarti itu curang. Keterangan dalam video tersebut juga menuliskan resmi Demokrat dan SBY menolak Pilpres satu putaran dan dikomentari 1095 kali. Ternyata narasi tersebut keliru. Video pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu ternyata telah dipotong-potong. Sumber video yang diunggah tersebut diambil dari kanal YouTube CNN Indonesia yang diunggah pada Kamis 8 Februari. Duduk perkara sebenarnya adalah SBY saat itu sedang memberi tanggapan atas petisi dari para guru besar dan akademisi dari berbagai kampus terkait kemunduran demokrasi di Indonesia pada pemilu 2024. Jika dilihat secara utuh pidato dari video Presiden ke-6 RI itu, lengkapnya SBY menyatakan bahwa tuduhan kalau Pilpres berlangsung satu putaran berarti curang dan hasilnya tidak diterima rakyat adalah hal berlebihan.
Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY membagikan pengalaman mengalahkan Presiden incumbent Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2004. Saat maju pemilu, SBY adalah kuda hitam karena ada 5 pasang calon yang seluruhnya tokoh kuat, mulai dari mantan Panglima TNI Wiranto, Amin Rais, Megawati, dan Hamzahas. SBY harus berjuang kuat untuk mendapat perhatian masyarakat. Proses ini diakui SBY sangat melelahkan. Ia menegaskan tidak ada teori politik lain untuk memenangkan pemilu 2004 selain menyapa dan menemui masyarakat. SBY berpesan agar pengalamannya ini diikuti seluruh kader Partai Demokrat agar kembali masuk dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Suara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi paling buncit dalam hasil quick count Pilpres 2024. Bahkan perolehan suara Ganjar Mahfud tak menyentuh angka 20% di berbagai lembaga survei hasil hitung cepat. Kalahnya PDIP ini kemudian dikaitkan dengan sosok Presiden Jokowi yang berkali-kali diserang oleh kader PDIP, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pengamat politik Citra Institute F. Riza menilai kalahnya PDIP lantaran terlalu jumawa dan arogan. Dengan hasil ini membuktikan bahwa Jokowi seorang diri bisa mengalahkan PDIP, satu partai politik yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati. PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti. Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Dan ini membuktikan Jokowi seorang diri bisa mengalahkan satu organisasi partai politik. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi membenarkan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Instruksi tersebut agar para caleg yang suaranya tidak linier dengan perolehan suara pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Instruksi tersebut ditanda tangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 16 Desember 2023. Atas dasar hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linier dengan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai. Adapun bila menilik real count KPU RI, khususnya di Kota Solo, Ganjar Mahfud tidak unggul dari pasangan pemegang jumlah suara teratas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. FX Rudi memprediksi instruksi DPP PDIP itu tidak akan diterapkan. Itu mengingat kekalahan yang merata hampir di semua dapil. Ia juga akan tetap memperjuangkan para kadernya yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD harus menerima kekalahan di kandang sendiri Jawa Tengah. Provinsi yang diketahui kandang PDIP itu justru dikuasai oleh pasangan Capres-Cawapres dengan nomor urut 1 yang juga memimpin berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sama halnya di Bali, Ganjar Mahfud juga kalah dari Prabowo Gibran. Namun meski calonnya kalah, Partai Megawati Soekarno Putri itu justru menang. Melihat hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan kejadian ini di luar prediksi PDIP sendiri. Ujang mengatakan kampanye terakhir PDIP yang diadakan di Jawa Tengah, hasilnya hanya memenangkan suara partai tak mempengaruhi suara calon presiden 03, Ganjar Mahfud, dilansir dari tribunnews.com, Kamis 15 Februari 2024 kemarin. Dia berasumsi ini merupakan akibat dari Jokowi Effect.
di mana Presiden Jokowi terus berkunjung ke Jawa Tengah dan Bali, mengatasnamakan bantuan sosial yang selalu disalurkan menjelang pemilu 2024. Ujang juga menambahkan latar belakang Jokowi dan Gibran bisa sebagai orang Solo menjadi alasan mengapa suara Prabowo Gibran kalahkan Ganjar Mahfud. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Hal ini disampaikan Ganjar setelah bertemu seniman-seniman Yogyakarta di Rumah Butet Kartarjasa di Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Sabtu, 17 Februari 2024. Masyarakat sipil semua sudah menampilkan cerita-cerita lucu yang ada di setiap titik, mudah-mudahan menyadarkan kita semuanya, kata Ganjar. Saat disinggung apa saja cerita lucu tersebut, Ganjar mencontohkan beberapa peristiwa seperti adanya satu TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Apakah ada TPS lebih dari 300? Itu kurang lucu, kata dia. Lalu saat disinggung soal kelahannya di kandang banteng, menurut Ganjar sampai saat ini dia belum melihat adanya tanda-tanda kekalahan. Pasalnya, kata Ganjar, sampai saat ini dia belum ada rekap suara yang diterima. Saya belum melihat kekalahannya, yang ada adalah rekapnya yang belum ada, kata Ganjar. Karena ada yang menarik gitu ya, hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya menang, imbuh dia. Ia mengimbau kepada pendukungnya agar tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU, sehingga dibutuhkan waktu untuk memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Oh ini bukan cerita ikhlas atau tidak, satu penghitungan belum selesai. Belum ada kan, aturan kita kan menunggu pengumuman KPU kira-kira 35 hari setelah penghitungan, berarti hitung-hitungannya kira-kira 35 hari, kita tunggu saja. Saya kira semua masih akan berjalan, kata dia. Sebelumnya, pengamat politik Universitas Diponegoro Wahid Abdurrahman menilai strategi Bilas Bersih, PDI Perjuangan Jawa Tengah tak berjalan maksimal. Bilas Bersih merupakan strategi yang dilakukan PDI Perjuangan untuk menjaga suara setelah beberapa kali Presiden Joko Widodo datang ke sejumlah daerah di Jawa. Beredar sebuah video pidato dari Susilo Bambang Yudhoyono dengan narasi jika Pilpres satu putaran maka berarti curang. Video dan narasi ini diunggah oleh salah satu pengguna Instagram. Dalam narasinya, akun tersebut menuliskan pernyataan yang seolah dari SBY, yakni kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran berarti itu curang. Keterangan dalam video tersebut juga menuliskan resmi Demokrat dan SBY menolak Pilpres satu putaran. Dan dikomentari 1095 kali. Ternyata narasi tersebut keliru. Video pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu ternyata telah dipotong-potong. Sumber video yang diunggah tersebut diambil dari kanal YouTube CNN Indonesia yang diunggah pada Kamis 8 Februari. Duduk perkara sebenarnya adalah SBY saat itu sedang memberi tanggapan atas petisi dari para guru besar dan akademisi dari berbagai kampus terkait kemunduran demokrasi di Indonesia pada pemilu 2024. Jika dilihat secara utuh pidato dari video Presiden ke-6 RI itu, lengkapnya SBY menyatakan bahwa tuduhan kalau Pilpres berlangsung satu putaran berarti curang dan hasilnya tidak diterima rakyat adalah hal berlebihan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY membagikan pengalaman mengalahkan Presiden incumbent Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2004. Saat maju pemilu, SBY adalah kuda hitam karena ada 5 pasang calon yang seluruhnya tokoh kuat, mulai dari mantan Panglima TNI Wiranto, Amin Rais, Megawati, dan Hamzahas. SBY harus berjuang kuat untuk mendapat perhatian masyarakat. Proses ini diakui SBY sangat melelahkan. Ia menegaskan tidak ada teori politik lain untuk memenangkan pemilu 2004 selain menyapa dan menemui masyarakat. SBY berpesan agar pengalamannya ini diikuti seluruh kader Partai Demokrat agar kembali masuk dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya,
Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Suara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi paling buncit dalam hasil quick count Pilpres 2024. Bahkan perolehan suara Ganjar Mahfud tak menyentuh angka 20% di berbagai lembaga survei hasil hitung cepat. Kalahnya PDIP ini kemudian dikaitkan dengan sosok Presiden Jokowi yang berkali-kali diserang oleh kader PDIP, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pengamat politik Citra Institute F. Riza menilai kalahnya PDIP lantaran terlalu jumawa dan arogan. Dengan hasil ini membuktikan bahwa Jokowi seorang diri bisa mengalahkan PDIP, satu partai politik yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati. PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti. Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Dan ini membuktikan Jokowi seorang diri bisa mengalahkan satu organisasi partai politik. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi membenarkan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Instruksi tersebut agar para caleg yang suaranya tidak linier dengan perolehan suara pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Instruksi tersebut ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 16 Desember 2023. Atas dasar hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linier dengan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai. Adapun bila menilik real count KPU RI, khususnya di Kota Solo, Ganjar Mahfud tidak unggul dari pasangan pemegang jumlah suara teratas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. FX Rudi memprediksi instruksi DPP PDIP itu tidak akan diterapkan. Itu mengingat kekalahan yang merata hampir di semua dapil. Ia juga akan tetap memperjuangkan para kadernya yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD harus menerima kekalahan di kandang sendiri Jawa Tengah. Provinsi yang diketahui kandang PDIP itu justru dikuasai oleh pasangan Capres-Cawapres dengan nomor urut 1 yang juga memimpin berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sama halnya di Bali, Ganjar Mahfud juga kalah dari Prabowo Gibran. Namun meski calonnya kalah, Partai Megawati Soekarno Putri itu justru menang. Melihat hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan kejadian ini di luar prediksi PDIP sendiri. Ujang mengatakan kampanye terakhir PDIP yang diadakan di Jawa Tengah, hasilnya hanya memenangkan suara partai tak mempengaruhi suara calon Presiden 03, Ganjar Mahfud, dilansir dari tribunnews.com, Kamis 15 Februari 2024 kemarin. Dia berasumsi ini merupakan akibat dari Jokowi Effect, di mana Presiden Jokowi terus berkunjung ke Jawa Tengah dan Bali, mengatasnamakan bantuan sosial yang selalu disalurkan menjelang pemilu 2024. Ujang juga menambahkan latar belakang Jokowi dan Gibran bisa sebagai orang Solo menjadi alasan mengapa suara Prabowo Gibran kalahkan Ganjar Mahfud. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Hal ini disampaikan Ganjar setelah bertemu seniman-seniman Yogyakarta di Rumah Butet Kartarjasa di Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Sabtu, 17 Februari 2024. Masyarakat sipil semua sudah menampilkan cerita-cerita lucu yang ada di setiap titik, mudah-mudahan menyadarkan kita semuanya, kata Ganjar.
Saat disinggung apa saja cerita lucu tersebut, Ganjar mencontohkan beberapa peristiwa seperti adanya satu TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Apakah ada TPS lebih dari 300? Itu kurang lucu, kata dia. Lalu saat disinggung soal kelahannya di kandang banteng, menurut Ganjar sampai saat ini dia belum melihat adanya tanda-tanda kekalahan. Pasalnya, kata Ganjar, sampai saat ini dia belum ada rekap suara yang diterima. Saya belum melihat kekalahannya, yang ada adalah rekapnya yang belum ada, kata Ganjar. Karena ada yang menarik gitu ya, hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya menang, imbuh dia. Ia mengimbau kepada pendukungnya agar tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU, sehingga dibutuhkan waktu untuk memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Oh ini bukan cerita ikhlas atau tidak, satu penghitungan belum selesai. Belum ada kan, aturan kita kan menunggu pengumuman KPU kira-kira 35 hari setelah penghitungan, berarti hitung-hitungannya kira-kira 35 hari, kita tunggu saja. Saya kira semua masih akan berjalan, kata dia. Sebelumnya, pengamat politik Universitas Diponegoro Wahid Abdurrahman menilai strategi bilas bersih PDI Perjuangan Jawa Tengah tak berjalan maksimal. Bilas bersih merupakan strategi yang dilakukan PDI Perjuangan untuk menjaga suara setelah beberapa kali Presiden Joko Widodo datang ke sejumlah daerah di Jawa. Beredar sebuah video pidato dari Susilo Bambang Yudhoyono dengan narasi jika Pilpres satu putaran maka berarti curang. Video dan narasi ini diunggah oleh salah satu pengguna Instagram. Dalam narasinya, akun tersebut menuliskan pernyataan yang seolah dari SBY, yakni kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran berarti itu curang. Keterangan dalam video tersebut juga menuliskan resmi Demokrat dan SBY menolak Pilpres satu putaran. Dan dikomentari 1095 kali. Ternyata narasi tersebut keliru. Video pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu ternyata telah dipotong-potong. Sumber video yang diunggah tersebut diambil dari kanal YouTube CNN Indonesia yang diunggah pada Kamis 8 Februari. Duduk perkara sebenarnya adalah SBY saat itu sedang memberi tanggapan atas petisi dari para guru besar dan akademisi dari berbagai kampus terkait kemunduran demokrasi di Indonesia pada pemilu 2024. Jika dilihat secara utuh pidato dari video Presiden ke-6 RI itu, lengkapnya SBY menyatakan bahwa tuduhan kalau Pilpres berlangsung satu putaran berarti curang dan hasilnya tidak diterima rakyat adalah hal berlebihan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY membagikan pengalaman mengalahkan Presiden incumbent Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2004. Saat maju pemilu, SBY adalah kuda hitam karena ada 5 pasang calon yang seluruhnya tokoh kuat, mulai dari mantan Panglima TNI Wiranto, Amin Rais, Megawati, dan Hamzahas. SBY harus berjuang kuat untuk mendapat perhatian masyarakat. Proses ini diakui SBY sangat melelahkan. Ia menegaskan tidak ada teori politik lain untuk memenangkan pemilu 2004 selain menyapa dan menemui masyarakat. SBY berpesan agar pengalamannya ini diikuti seluruh kader Partai Demokrat agar kembali masuk dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Suara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi paling buncit dalam hasil quick count Pilpres 2024. Bahkan perolehan suara Ganjar Mahfud tak menyentuh angka 20% di berbagai lembaga survei hasil hitung cepat.
Kalahnya PDIP ini kemudian dikaitkan dengan sosok Presiden Jokowi yang berkali-kali diserang oleh kader PDIP, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pengamat politik Citra Institute F. Riza menilai kalahnya PDIP lantaran terlalu jumawa dan arogan. Dengan hasil ini membuktikan bahwa Jokowi seorang diri bisa mengalahkan PDIP, satu partai politik yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati. PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti. Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Dan ini membuktikan Jokowi seorang diri bisa mengalahkan satu organisasi partai politik. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi membenarkan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Instruksi tersebut agar para caleg yang suaranya tidak linier dengan perolehan suara pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Instruksi tersebut ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 16 Desember 2023. Atas dasar hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linier dengan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai. Adapun bila menilik real count KPU RI, khususnya di Kota Solo, Ganjar Mahfud tidak unggul dari pasangan pemegang jumlah suara teratas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. FX Rudi memprediksi instruksi DPP PDIP itu tidak akan diterapkan. Itu mengingat kekalahan yang merata hampir di semua dapil. Ia juga akan tetap memperjuangkan para kadernya yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD harus menerima kekalahan di kandang sendiri Jawa Tengah. Provinsi yang diketahui kandang PDIP itu justru dikuasai oleh pasangan Capres-Cawapres dengan nomor urut 1 yang juga memimpin berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sama halnya di Bali, Ganjar Mahfud juga kalah dari Prabowo Gibran. Namun meski calonnya kalah, Partai Megawati Soekarnoputri itu justru menang. Melihat hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan kejadian ini di luar prediksi PDIP sendiri. Ujang mengatakan kampanye terakhir PDIP yang diadakan di Jawa Tengah, hasilnya hanya memenangkan suara partai tak mempengaruhi suara calon Presiden 03, Ganjar Mahfud, dilansir dari tribunnews.com, Kamis 15 Februari 2024 kemarin. Dia berasumsi ini merupakan akibat dari Jokowi Effect, di mana Presiden Jokowi terus berkunjung ke Jawa Tengah dan Bali, mengatasnamakan bantuan sosial yang selalu disalurkan menjelang pemilu 2024. Ujang juga menambahkan latar belakang Jokowi dan Gibran bisa sebagai orang Solo menjadi alasan mengapa suara Prabowo Gibran kalahkan Ganjar Mahfud. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Hal ini disampaikan Ganjar setelah bertemu seniman-seniman Yogyakarta di Rumah Butet Kartarjasa di Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Sabtu, 17 Februari 2024. Masyarakat sipil semua sudah menampilkan cerita-cerita lucu yang ada di setiap titik, mudah-mudahan menyadarkan kita semuanya, kata Ganjar. Saat disinggung apa saja cerita lucu tersebut, Ganjar mencontohkan beberapa peristiwa seperti adanya satu TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Apakah ada TPS lebih dari 300? Itu kurang lucu, kata dia. Lalu saat disinggung soal kelahannya di kandang banteng, menurut Ganjar sampai saat ini dia belum melihat adanya tanda-tanda kekalahan. Pasalnya, kata Ganjar,
Sampai saat ini dia belum ada rekap suara yang diterima. Saya belum melihat kekalahannya, yang ada adalah rekapnya yang belum ada, kata Ganjar. Karena ada yang menarik gitu ya, hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya menang, imbuh dia. Ia mengimbau kepada pendukungnya agar tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU, sehingga dibutuhkan waktu untuk memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Oh, ini bukan cerita ikhlas atau tidak, satu penghitungan belum selesai. Belum ada kan, aturan kita kan menunggu pengumuman KPU kira-kira 35 hari setelah penghitungan, berarti hitung-hitungannya kira-kira 35 hari, kita tunggu saja. Saya kira semua masih akan berjalan, kata dia. Sebelumnya, pengamat politik Universitas Diponegoro Wahid Abdurrahman menilai strategi bilas bersih PDI Perjuangan Jawa Tengah tak berjalan maksimal. Bilas bersih merupakan strategi yang dilakukan PDI Perjuangan untuk menjaga suara setelah beberapa kali Presiden Joko Widodo datang ke sejumlah daerah di Jawa. Beredar sebuah video pidato dari Susilo Bambang Yudhoyono dengan narasi jika Pilpres satu putaran maka berarti curang. Video dan narasi ini diunggah oleh salah satu pengguna Instagram. Dalam narasinya, akun tersebut menuliskan pernyataan yang seolah dari SBY, yakni kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran berarti itu curang. Keterangan dalam video tersebut juga menuliskan resmi Demokrat dan SBY menolak Pilpres satu putaran, dan dikomentari 1095 kali. Ternyata narasi tersebut keliru. Video pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu ternyata telah dipotong-potong. Sumber video yang diunggah tersebut diambil dari kanal YouTube CNN Indonesia yang diunggah pada Kamis 8 Februari. Duduk perkara sebenarnya adalah SBY saat itu sedang memberi tanggapan atas petisi dari para guru besar dan akademisi dari berbagai kampus terkait kemunduran demokrasi di Indonesia pada pemilu 2024. Jika dilihat secara utuh pidato dari video Presiden ke-6 RI itu, lengkapnya SBY menyatakan bahwa tuduhan kalau Pilpres berlangsung satu putaran berarti curang dan hasilnya tidak diterima rakyat adalah hal berlebihan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY membagikan pengalaman mengalahkan Presiden incumbent Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2004. Saat maju pemilu, SBY adalah kuda hitam karena ada 5 pasang calon yang seluruhnya tokoh kuat, mulai dari mantan Panglima TNI Wiranto, Amin Rais, Megawati, dan Hamzahas. SBY harus berjuang kuat untuk mendapat perhatian masyarakat. Proses ini diakui SBY sangat melelahkan. Ia menegaskan tidak ada teori politik lain untuk memenangkan pemilu 2004 selain menyapa dan menemui masyarakat. SBY berpesan agar pengalamannya ini diikuti seluruh kader Partai Demokrat agar kembali masuk dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Suara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi paling buncit dalam hasil quick count Pilpres 2024. Bahkan perolehan suara Ganjar Mahfud tak menyentuh angka 20% di berbagai lembaga survei hasil hitung cepat. Kalahnya PDIP ini kemudian dikaitkan dengan sosok Presiden Jokowi yang berkali-kali diserang oleh kader PDIP, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pengamat politik Citra Institute F. Riza menilai kalahnya PDIP lantaran terlalu jumawa dan arogan. Dengan hasil ini membuktikan bahwa Jokowi seorang diri bisa mengalahkan PDIP, satu partai politik yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati,
PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti. Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Dan ini membuktikan Jokowi seorang diri bisa mengalahkan satu organisasi partai politik. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi membenarkan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Instruksi tersebut agar para caleg yang suaranya tidak linier dengan perolehan suara pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Instruksi tersebut ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 16 Desember 2023. Atas dasar hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linier dengan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai. Adapun bila menilik real count KPU RI, khususnya di kota Solo, Ganjar Mahfud tidak unggul dari pasangan pemegang jumlah suara teratas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. FX Rudi memprediksi instruksi DPP PDIP itu tidak akan diterapkan. Itu mengingat kekalahan yang merata hampir di semua dapil. Ia juga akan tetap memperjuangkan para kadernya yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD harus menerima kekalahan di kandang sendiri Jawa Tengah. Provinsi yang diketahui kandang PDIP itu justru dikuasai oleh pasangan Capres-Cawapres dengan nomor urut 1 yang juga memimpin berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sama halnya di Bali, Ganjar Mahfud juga kalah dari Prabowo Gibran. Namun meski calonnya kalah, Partai Megawati Soekarno Putri itu justru menang. Melihat hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan kejadian ini di luar prediksi PDIP sendiri. Ujang mengatakan kampanye terakhir PDIP yang diadakan di Jawa Tengah, hasilnya hanya memenangkan suara partai tak mempengaruhi suara calon presiden 03, Ganjar Mahfud, dilansir dari tribunnews.com, Kamis 15 Februari 2024 kemarin. Dia berasumsi ini merupakan akibat dari Jokowi Effect, di mana Presiden Jokowi terus berkunjung ke Jawa Tengah dan Bali, mengatasnamakan bantuan sosial yang selalu disalurkan menjelang pemilu 2024. Ujang juga menambahkan latar belakang Jokowi dan Gibran bisa sebagai orang Solo menjadi alasan mengapa suara Prabowo Gibran kalahkan Ganjar Mahfud. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Hal ini disampaikan Ganjar setelah bertemu seniman-seniman Yogyakarta di Rumah Butet Kartarjasa di Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Sabtu, 17 Februari 2024. Masyarakat sipil semua sudah menampilkan cerita-cerita lucu yang ada di setiap titik, mudah-mudahan menyadarkan kita semuanya, kata Ganjar. Saat disinggung apa saja cerita lucu tersebut, Ganjar mencontohkan beberapa peristiwa seperti adanya satu TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Apakah ada TPS lebih dari 300? Itu kurang lucu, kata dia. Lalu saat disinggung soal kelahannya di kandang banteng, menurut Ganjar sampai saat ini dia belum melihat adanya tanda-tanda kekalahan. Pasalnya, kata Ganjar, sampai saat ini dia belum ada rekap suara yang diterima. Saya belum melihat kekalahannya, yang ada adalah rekapnya yang belum ada, kata Ganjar. Karena ada yang menarik gitu ya, hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya menang, imbuh dia. Ia mengimbau kepada pendukungnya agar tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU, sehingga dibutuhkan waktu untuk memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Oh ini bukan cerita ikhlas atau tidak, satu penghitungan belum selesai. Belum ada kan, aturan kita kan menunggu pengumuman KPU kira-kira 35 hari setelah penghitungan, berarti hitung-hitungannya kira-kira 35 hari, kita tunggu saja. Saya kira semua masih akan berjalan, kata dia.
Sebelumnya, pengamat politik Universitas Diponegoro Wahid Abdul Rahman menilai strategi bilas bersih PDI Perjuangan Jawa Tengah tak berjalan maksimal. Bilas bersih merupakan strategi yang dilakukan PDI Perjuangan untuk menjaga suara setelah beberapa kali Presiden Joko Widodo datang ke sejumlah daerah di Jawa. Beredar sebuah video pidato dari Susilo Bambang Yudhoyono dengan narasi jika Pilpres satu putaran maka berarti curang. Video dan narasi ini diunggah oleh salah satu pengguna Instagram. Dalam narasinya, akun tersebut menuliskan pernyataan yang seolah dari SBY, yakni kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran berarti itu curang. Keterangan dalam video tersebut juga menuliskan resmi Demokrat dan SBY menolak Pilpres satu putaran dan dikomentari 1095 kali. Ternyata narasi tersebut keliru. Video pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu ternyata telah dipotong-potong. Sumber video yang diunggah tersebut diambil dari kanal YouTube CNN Indonesia yang diunggah pada Kamis 8 Februari. Duduk perkara sebenarnya adalah SBY saat itu sedang memberi tanggapan atas petisi dari para guru besar dan akademisi dari berbagai kampus terkait kemunduran demokrasi di Indonesia pada pemilu 2024. Jika dilihat secara utuh pidato dari video Presiden ke-6 RI itu, lengkapnya SBY menyatakan bahwa tuduhan kalau Pilpres berlangsung satu putaran berarti curang dan hasilnya tidak diterima rakyat adalah hal berlebihan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY membagikan pengalaman mengalahkan Presiden incumbent Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2004. Saat maju pemilu, SBY adalah kuda hitam karena ada 5 pasang calon yang seluruhnya tokoh kuat, mulai dari mantan Panglima TNI Wiranto, Amin Rais, Megawati, dan Hamzahas. SBY harus berjuang kuat untuk mendapat perhatian masyarakat. Proses ini diakui SBY sangat melelahkan. Ia menegaskan tidak ada teori politik lain untuk memenangkan pemilu 2004 selain menyapa dan menemui masyarakat. SBY berpesan agar pengalamannya ini diikuti seluruh kader Partai Demokrat agar kembali masuk dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Suara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi paling buncit dalam hasil quick count Pilpres 2024. Bahkan perolehan suara Ganjar Mahfud tak menyentuh angka 20% di berbagai lembaga survei hasil hitung cepat. Kalahnya PDIP ini kemudian dikaitkan dengan sosok Presiden Jokowi yang berkali-kali diserang oleh kader PDIP, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pengamat politik Citra Institute F. Riza menilai kalahnya PDIP lantaran terlalu jumawa dan arogan. Dengan hasil ini membuktikan bahwa Jokowi seorang diri bisa mengalahkan PDIP, satu partai politik yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati. PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti. Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Dan ini membuktikan Jokowi seorang diri bisa mengalahkan satu organisasi partai politik. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi membenarkan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Instruksi tersebut agar para caleg yang suaranya tidak linier dengan perolehan suara pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Instruksi tersebut ditanda tangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 16 Desember 2023.
Atas dasar hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linear dengan perolehan suara capres dan cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai. Adapun bila menilik real count KPU RI, khususnya di kota Solo, Ganjar Mahfud tidak unggul dari pasangan pemegang jumlah suara teratas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. FX Rudi memprediksi instruksi DPP PDIP itu tidak akan diterapkan. Itu mengingat kekalahan yang merata hampir di semua dapil. Ia juga akan tetap memperjuangkan para kadernya yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pasangan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, harus menerima kekalahan di kandang sendiri Jawa Tengah. Provinsi yang diketahui kandang PDIP itu justru dikuasai oleh pasangan Capres-Cawapres dengan nomor urut 1 yang juga memimpin berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sama halnya di Bali, Ganjar Mahfud juga kalah dari Prabowo Gibran. Namun meski calonnya kalah, Partai Megawati Soekarno Putri itu justru menang. Melihat hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan kejadian ini di luar prediksi PDIP sendiri. Ujang mengatakan kampanye terakhir PDIP yang diadakan di Jawa Tengah, hasilnya hanya memenangkan suara partai tak mempengaruhi suara calon presiden 03, Ganjar Mahfud, dilansir dari tribunnews.com, Kamis 15 Februari 2024 kemarin. Dia berasumsi ini merupakan akibat dari Jokowi Effect, di mana Presiden Jokowi terus berkunjung ke Jawa Tengah dan Bali, mengatasnamakan bantuan sosial yang selalu disalurkan menjelang pemilu 2024. Ujang juga menambahkan latar belakang Jokowi dan Gibran bisa sebagai orang Solo menjadi alasan mengapa suara Prabowo Gibran kalahkan Ganjar Mahfud. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Hal ini disampaikan Ganjar setelah bertemu seniman-seniman Yogyakarta di Rumah Butet Kartarjasa di Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Sabtu, 17 Februari 2024. Masyarakat sipil semua sudah menampilkan cerita-cerita lucu yang ada di setiap titik, mudah-mudahan menyadarkan kita semuanya, kata Ganjar. Saat disinggung apa saja cerita lucu tersebut, Ganjar mencontohkan beberapa peristiwa seperti adanya satu TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Apakah ada TPS lebih dari 300? Itu kurang lucu, kata dia. Lalu saat disinggung soal kelahannya di kandang banteng, menurut Ganjar sampai saat ini dia belum melihat adanya tanda-tanda kekalahan. Pasalnya, kata Ganjar, sampai saat ini dia belum ada rekap suara yang diterima. Saya belum melihat kekalahannya, yang ada adalah rekapnya yang belum ada, kata Ganjar. Karena ada yang menarik gitu ya, hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya menang, imbuh dia. Ia mengimbau kepada pendukungnya agar tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU, sehingga dibutuhkan waktu untuk memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Oh ini bukan cerita ikhlas atau tidak, satu penghitungan belum selesai. Belum ada kan, aturan kita kan menunggu pengumuman KPU kira-kira 35 hari setelah penghitungan, berarti hitung-hitungannya kira-kira 35 hari, kita tunggu saja. Saya kira semua masih akan berjalan, kata dia. Sebelumnya, pengamat politik Universitas Diponegoro Wahid Abdurrahman menilai strategi bilas bersih PDI Perjuangan Jawa Tengah tak berjalan maksimal. Bilas bersih merupakan strategi yang dilakukan PDI Perjuangan untuk menjaga suara setelah beberapa kali Presiden Joko Widodo datang ke sejumlah daerah di Jawa. Beredar sebuah video pidato dari Susilo Bambang Yudhoyono dengan narasi jika Pilpres satu putaran maka berarti curang. Video dan narasi ini diunggah oleh salah satu pengguna Instagram. Dalam narasinya, akun tersebut menuliskan pernyataan yang seolah dari SBY, yakni kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran berarti itu curang. Keterangan dalam video tersebut juga menuliskan resmi Demokrat dan SBY menolak Pilpres satu putaran. Dan dikomentari 1.009
kali. Ternyata narasi tersebut keliru. Video pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu ternyata telah dipotong-potong. Sumber video yang diunggah tersebut diambil dari kanal YouTube CNN Indonesia yang diunggah pada Kamis 8 Februari. Duduk perkara sebenarnya adalah SBY saat itu sedang memberi tanggapan atas petisi dari para guru besar dan akademisi dari berbagai kampus terkait kemunduran demokrasi di Indonesia pada pemilu 2024. Jika dilihat secara utuh pidato dari video Presiden ke-6 RI itu, lengkapnya SBY menyatakan bahwa tuduhan kalau Pilpres berlangsung satu putaran berarti curang dan hasilnya tidak diterima rakyat adalah hal berlebihan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY membagikan pengalaman mengalahkan Presiden incumbent Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2004. Saat maju pemilu, SBY adalah kuda hitam karena ada 5 pasang calon yang seluruhnya tokoh kuat, mulai dari mantan Panglima TNI Wiranto, Amin Rais, Megawati, dan Hamzahas. SBY harus berjuang kuat untuk mendapat perhatian masyarakat. Proses ini diakui SBY sangat melelahkan. Ia menegaskan tidak ada teori politik lain untuk memenangkan pemilu 2004 selain menyapa dan menemui masyarakat. SBY berpesan agar pengalamannya ini diikuti seluruh kader Partai Demokrat agar kembali masuk dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Suara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi paling buncit dalam hasil quick count Pilpres 2024. Bahkan perolehan suara Ganjar Mahfud tak menyentuh angka 20% di berbagai lembaga survei hasil hitung cepat. Kalahnya PDIP ini kemudian dikaitkan dengan sosok Presiden Jokowi yang berkali-kali diserang oleh kader PDIP, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pengamat politik Citra Institute F. Riza menilai kalahnya PDIP lantaran terlalu jumawa dan arogan. Dengan hasil ini membuktikan bahwa Jokowi seorang diri bisa mengalahkan PDIP, satu partai politik yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati. PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti. Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Dan ini membuktikan Jokowi seorang diri bisa mengalahkan satu organisasi partai politik. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi membenarkan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Instruksi tersebut agar para caleg yang suaranya tidak linier dengan perolehan suara pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Instruksi tersebut ditanda tangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 16 Desember 2023. Atas dasar hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linier dengan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai. Adapun bila menilik real count KPU RI, khususnya di kota Solo, Ganjar Mahfud tidak unggul dari pasangan pemegang jumlah suara teratas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. FX Rudi memprediksi instruksi DPP PDIP itu tidak akan diterapkan. Itu mengingat kekalahan yang merata hampir di semua dapil. Ia juga akan tetap memperjuangkan para kadernya yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk memenangkan Ganjar Mahfud.
Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD harus menerima kekalahan di kandang sendiri Jawa Tengah. Provinsi yang diketahui kandang PDIP itu justru dikuasai oleh pasangan Capres-Cawapres dengan nomor urut 1 yang juga memimpin berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sama halnya di Bali, Ganjar Mahfud juga kalah dari Prabowo Gibran. Namun meski calonnya kalah, Partai Megawati Soekarno Putri itu justru menang. Melihat hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan kejadian ini di luar prediksi PDIP sendiri. Ujang mengatakan kampanye terakhir PDIP yang diadakan di Jawa Tengah, hasilnya hanya memenangkan suara partai tak mempengaruhi suara calon Presiden 03, Ganjar Mahfud, dilansir dari tribunnews.com, Kamis 15 Februari 2024 kemarin. Dia berasumsi ini merupakan akibat dari Jokowi Effect, di mana Presiden Jokowi terus berkunjung ke Jawa Tengah dan Bali mengatasnamakan bantuan sosial yang selalu disalurkan menjelang pemilu 2024. Ujang juga menambahkan latar belakang Jokowi dan Gibran bisa sebagai orang Solo menjadi alasan mengapa suara Prabowo Gibran kalahkan Ganjar Mahfud. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Hal ini disampaikan Ganjar setelah bertemu seniman-seniman Yogyakarta di Rumah Butet Kartarjasa di Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Sabtu, 17 Februari 2024. Masyarakat sipil semua sudah menampilkan cerita-cerita lucu yang ada di setiap titik, mudah-mudahan menyadarkan kita semuanya, kata Ganjar. Saat disinggung apa saja cerita lucu tersebut, Ganjar mencontohkan beberapa peristiwa seperti adanya satu TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Apakah ada TPS lebih dari 300? Itu kurang lucu, kata dia. Lalu saat disinggung soal kelahannya di kandang banteng, menurut Ganjar sampai saat ini dia belum melihat adanya tanda-tanda kekalahan. Pasalnya, kata Ganjar, sampai saat ini dia belum ada rekap suara yang diterima. Saya belum melihat kekalahannya, yang ada adalah rekapnya yang belum ada, kata Ganjar. Karena ada yang menarik gitu ya, hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya menang, imbuh dia. Ia mengimbau kepada pendukungnya agar tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU, sehingga dibutuhkan waktu untuk memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Oh ini bukan cerita ikhlas atau tidak, satu penghitungan belum selesai. Belum ada kan, aturan kita kan menunggu pengumuman KPU kira-kira 35 hari setelah penghitungan, berarti hitung-hitungannya kira-kira 35 hari, kita tunggu saja. Saya kira semua masih akan berjalan, kata dia. Sebelumnya, pengamat politik Universitas Diponegoro Wahid Abdurrahman menilai strategi, bilas bersih, PDI Perjuangan Jawa Tengah tak berjalan maksimal. Bilas bersih merupakan strategi yang dilakukan PDI Perjuangan untuk menjaga suara setelah beberapa kali Presiden Joko Widodo datang ke sejumlah daerah di Jawa. Beredar sebuah video pidato dari Susilo Bambang Yudhoyono dengan narasi jika Pilpres satu putaran maka berarti curang. Video dan narasi ini diunggah oleh salah satu pengguna Instagram. Dalam narasinya, akun tersebut menuliskan pernyataan yang seolah dari SBY, yakni kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran berarti itu curang. Keterangan dalam video tersebut juga menuliskan resmi Demokrat dan SBY menolak Pilpres satu putaran. Dan dikomentari 1095 kali. Ternyata narasi tersebut keliru. Video pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu ternyata telah dipotong-potong. Sumber video yang diunggah tersebut diambil dari kanal YouTube CNN Indonesia yang diunggah pada Kamis 8 Februari. Duduk perkara sebenarnya adalah SBY saat itu sedang memberi tanggapan atas petisi dari para guru besar dan akademisi dari berbagai kampus terkait kemunduran demokrasi di Indonesia pada pemilu 2024. Jika dilihat secara utuh pidato dari video Presiden ke-6 RI itu, lengkapnya SBY menyatakan bahwa tuduhan kalau Pilpres berlangsung satu putaran berarti curang dan hasilnya tidak diterima rakyat adalah hal berlebihan.
Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY membagikan pengalaman mengalahkan Presiden incumbent Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2004. Saat maju pemilu, SBY adalah kuda hitam karena ada 5 pasang calon yang seluruhnya tokoh kuat, mulai dari mantan Panglima TNI Wiranto, Amin Rais, Megawati, dan Hamzahas. SBY harus berjuang kuat untuk mendapat perhatian masyarakat. Proses ini diakui SBY sangat melelahkan. Ia menegaskan tidak ada teori politik lain untuk memenangkan pemilu 2004 selain menyapa dan menemui masyarakat. SBY berpesan agar pengalamannya ini diikuti seluruh kader Partai Demokrat agar kembali masuk dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Suara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi paling buncit dalam hasil quick count Pilpres 2024. Bahkan perolehan suara Ganjar Mahfud tak menyentuh angka 20% di berbagai lembaga survei hasil hitung cepat. Kalahnya PDIP ini kemudian dikaitkan dengan sosok Presiden Jokowi yang berkali-kali diserang oleh kader PDIP, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pengamat politik Citra Institute F. Riza menilai kalahnya PDIP lantaran terlalu jumawa dan arogan. Dengan hasil ini membuktikan bahwa Jokowi seorang diri bisa mengalahkan PDIP, satu partai politik yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati. PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti. Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Dan ini membuktikan Jokowi seorang diri bisa mengalahkan satu organisasi partai politik. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi membenarkan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Instruksi tersebut agar para caleg yang suaranya tidak linier dengan perolehan suara pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Instruksi tersebut ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 16 Desember 2023. Atas dasar hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linier dengan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai. Adapun bila menilik real count KPU RI, khususnya di Kota Solo, Ganjar Mahfud tidak unggul dari pasangan pemegang jumlah suara teratas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. FX Rudi memprediksi instruksi DPP PDIP itu tidak akan diterapkan. Itu mengingat kekalahan yang merata hampir di semua dapil. Ia juga akan tetap memperjuangkan para kadernya yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD harus menerima kekalahan di kandang sendiri Jawa Tengah. Provinsi yang diketahui kandang PDIP itu justru dikuasai oleh pasangan Capres-Cawapres dengan nomor urut 1 yang juga memimpin berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sama halnya di Bali, Ganjar Mahfud juga kalah dari Prabowo Gibran. Namun meski calonnya kalah, Partai Megawati Soekarno Putri itu justru menang. Melihat hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan kejadian ini di luar prediksi PDIP sendiri. Ujang mengatakan kampanye terakhir PDIP yang diadakan di Jawa Tengah, hasilnya hanya memenangkan suara partai tak mempengaruhi suara calon presiden 03, Ganjar Mahfud, dilansir dari tribunnews.com, Kamis 15 Februari 2024 kemarin.
Dia berasumsi ini merupakan akibat dari Jokowi Effect, di mana Presiden Jokowi terus berkunjung ke Jawa Tengah dan Bali mengatasnamakan bantuan sosial yang selalu disalurkan menjelang pemilu 2024. Ujang juga menambahkan latar belakang Jokowi dan Gibran bisa sebagai orang Solo menjadi alasan mengapa suara Prabowo Gibran kalahkan Ganjar Mahfud. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Hal ini disampaikan Ganjar setelah bertemu seniman-seniman Yogyakarta di Rumah Butet Kartarejasa di Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Sabtu, 17 Februari 2024. Masyarakat sipil semua sudah menampilkan cerita-cerita lucu yang ada di setiap titik, mudah-mudahan menyadarkan kita semuanya, kata Ganjar. Saat disinggung apa saja cerita lucu tersebut, Ganjar mencontohkan beberapa peristiwa seperti adanya satu TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Apakah ada TPS lebih dari 300? Itu kurang lucu, kata dia. Lalu saat disinggung soal kelahannya di kandang banteng, menurut Ganjar sampai saat ini dia belum melihat adanya tanda-tanda kekalahan. Pasalnya, kata Ganjar, sampai saat ini dia belum ada rekap suara yang diterima. Saya belum melihat kekalahannya, yang ada adalah rekapnya yang belum ada, kata Ganjar. Karena ada yang menarik gitu ya, hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya menang, imbuh dia. Ia mengimbau kepada pendukungnya agar tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU, sehingga dibutuhkan waktu untuk memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Oh ini bukan cerita ikhlas atau tidak, satu penghitungan belum selesai. Belum ada kan, aturan kita kan menunggu pengumuman KPU kira-kira 35 hari setelah penghitungan, berarti hitung-hitungannya kira-kira 35 hari, kita tunggu saja. Saya kira semua masih akan berjalan, kata dia. Sebelumnya, pengamat politik Universitas Diponegoro Wahid Abdurrahman menilai strategi, bilas bersih, PDI Perjuangan Jawa Tengah tak berjalan maksimal. Bilas bersih merupakan strategi yang dilakukan PDI Perjuangan untuk menjaga suara setelah beberapa kali Presiden Joko Widodo datang ke sejumlah daerah di Jawa. Beredar sebuah video pidato dari Susilo Bambang Yudhoyono dengan narasi jika Pilpres satu putaran maka berarti curang. Video dan narasi ini diunggah oleh salah satu pengguna Instagram. Dalam narasinya, akun tersebut menuliskan pernyataan yang seolah dari SBY, yakni kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran berarti itu curang. Keterangan dalam video tersebut juga menuliskan resmi Demokrat dan SBY menolak Pilpres satu putaran dan dikomentari 1095 kali. Ternyata narasi tersebut keliru. Video pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu ternyata telah dipotong-potong. Sumber video yang diunggah tersebut diambil dari kanal YouTube CNN Indonesia yang diunggah pada Kamis 8 Februari. Duduk perkara sebenarnya adalah SBY saat itu sedang memberi tanggapan atas petisi dari para guru besar dan akademisi dari berbagai kampus terkait kemunduran demokrasi di Indonesia pada pemilu 2024. Jika dilihat secara utuh pidato dari video Presiden ke-6 RI itu, lengkapnya SBY menyatakan bahwa tuduhan kalau Pilpres berlangsung satu putaran berarti curang dan hasilnya tidak diterima rakyat adalah hal berlebihan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY membagikan pengalaman mengalahkan Presiden incumbent Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2004. Saat maju pemilu, SBY adalah kuda hitam karena ada 5 pasang calon yang seluruhnya tokoh kuat, mulai dari mantan Panglima TNI Wiranto, Amin Rais, Megawati, dan Hamzahas. SBY harus berjuang kuat untuk mendapat perhatian masyarakat. Proses ini diakui SBY sangat melelahkan. Ia menegaskan tidak ada teori politik lain untuk memenangkan pemilu 2004 selain menyapa dan menemui masyarakat. SBY berpesan agar pengalamannya ini diikuti seluruh kader Partai Demokrat agar kembali masuk dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi. Pak Jokowi gue ngono lho, mentang-mentang
Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Suara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi paling buncit dalam hasil quick count Pilpres 2024. Bahkan perolehan suara Ganjar Mahfud tak menyentuh angka 20% di berbagai lembaga survei hasil hitung cepat. Kalahnya PDIP ini kemudian dikaitkan dengan sosok Presiden Jokowi yang berkali-kali diserang oleh kader PDIP, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pengamat politik Citra Institute F. Riza menilai kalahnya PDIP lantaran terlalu jumawa dan arogan. Dengan hasil ini membuktikan bahwa Jokowi seorang diri bisa mengalahkan PDIP, satu partai politik yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati. PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti. Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Dan ini membuktikan Jokowi seorang diri bisa mengalahkan satu organisasi partai politik. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi membenarkan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Instruksi tersebut agar para caleg yang suaranya tidak linier dengan perolehan suara pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Instruksi tersebut ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 16 Desember 2023. Atas dasar hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linier dengan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai. Adapun bila menilik real count KPU RI, khususnya di Kota Solo, Ganjar Mahfud tidak unggul dari pasangan pemegang jumlah suara teratas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. FX Rudi memprediksi instruksi DPP PDIP itu tidak akan diterapkan. Itu mengingat kekalahan yang merata hampir di semua dapil. Ia juga akan tetap memperjuangkan para kadernya yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD harus menerima kekalahan di kandang sendiri Jawa Tengah. Provinsi yang diketahui kandang PDIP itu justru dikuasai oleh pasangan Capres-Cawapres dengan nomor urut 1 yang juga memimpin berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sama halnya di Bali, Ganjar Mahfud juga kalah dari Prabowo Gibran. Namun meski calonnya kalah, Partai Megawati Soekarnoputri itu justru menang. Melihat hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan kejadian ini di luar prediksi PDIP sendiri. Ujang mengatakan kampanye terakhir PDIP yang diadakan di Jawa Tengah, hasilnya hanya memenangkan suara partai tak mempengaruhi suara calon presiden 03, Ganjar Mahfud, dilansir dari tribunnews.com, Kamis 15 Februari 2024 kemarin. Dia berasumsi ini merupakan akibat dari Jokowi Effect, di mana Presiden Jokowi terus berkunjung ke Jawa Tengah dan Bali, mengatasnamakan bantuan sosial yang selalu disalurkan menjelang pemilu 2024. Ujang juga menambahkan latar belakang Jokowi dan Gibran bisa sebagai orang Solo menjadi alasan mengapa suara Prabowo Gibran kalahkan Ganjar Mahfud. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Hal ini disampaikan Ganjar setelah bertemu seniman-seniman Yogyakarta di Rumah Butet Kartarjasa di Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Sabtu, 17 Februari 2024. Masyarakat sipil semua sudah menampilkan cerita-cerita lucu yang ada di setiap titik, mudah-mudahan menyadarkan kita semuanya, kata Ganjar.
Saat disinggung apa saja cerita lucu tersebut, Ganjar mencontohkan beberapa peristiwa seperti adanya satu TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Apakah ada TPS lebih dari 300? Itu kurang lucu, kata dia. Lalu saat disinggung soal kelahannya di kandang banteng, menurut Ganjar sampai saat ini dia belum melihat adanya tanda-tanda kekalahan. Pasalnya, kata Ganjar, sampai saat ini dia belum ada rekap suara yang diterima. Saya belum melihat kekalahannya, yang ada adalah rekapnya yang belum ada, kata Ganjar. Karena ada yang menarik gitu ya, hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya menang, imbuh dia. Ia mengimbau kepada pendukungnya agar tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU, sehingga dibutuhkan waktu untuk memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Oh ini bukan cerita ikhlas atau tidak, satu penghitungan belum selesai. Belum ada kan, aturan kita kan menunggu pengumuman KPU kira-kira 35 hari setelah penghitungan, berarti hitung-hitungannya kira-kira 35 hari, kita tunggu saja. Saya kira semua masih akan berjalan, kata dia. Sebelumnya, pengamat politik Universitas Diponegoro Wahid Abdul Rahman menilai strategi bilas bersih PDI Perjuangan Jawa Tengah tak berjalan maksimal. Bilas bersih merupakan strategi yang dilakukan PDI Perjuangan untuk menjaga suara setelah beberapa kali Presiden Joko Widodo datang ke sejumlah daerah di Jawa. Beredar sebuah video pidato dari Susilo Bambang Yudhoyono dengan narasi jika Pilpres satu putaran maka berarti curang. Video dan narasi ini diunggah oleh salah satu pengguna Instagram. Dalam narasinya, akun tersebut menuliskan pernyataan yang seolah dari SBY, yakni kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran berarti itu curang. Keterangan dalam video tersebut juga menuliskan resmi Demokrat dan SBY menolak Pilpres satu putaran dan dikomentari 1095 kali. Ternyata narasi tersebut keliru. Video pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu ternyata telah dipotong-potong. Sumber video yang diunggah tersebut diambil dari kanal YouTube CNN Indonesia yang diunggah pada Kamis 8 Februari. Duduk perkara sebenarnya adalah SBY saat itu sedang memberi tanggapan atas petisi dari para guru besar dan akademisi dari berbagai kampus terkait kemunduran demokrasi di Indonesia pada pemilu 2024. Jika dilihat secara utuh pidato dari video Presiden ke-6 RI itu, lengkapnya SBY menyatakan bahwa tuduhan kalau Pilpres berlangsung satu putaran berarti curang dan hasilnya tidak diterima rakyat adalah hal berlebihan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY membagikan pengalaman mengalahkan Presiden incumbent Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2004. Saat maju pemilu, SBY adalah kuda hitam karena ada 5 pasang calon yang seluruhnya tokoh kuat, mulai dari mantan Panglima TNI Wiranto, Amin Rais, Megawati, dan Hamzahas. SBY harus berjuang kuat untuk mendapat perhatian masyarakat. Proses ini diakui SBY sangat melelahkan. Ia menegaskan tidak ada teori politik lain untuk memenangkan pemilu 2004 selain menyapa dan menemui masyarakat. SBY berpesan agar pengalamannya ini diikuti seluruh kader Partai Demokrat agar kembali masuk dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Suara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi paling buncit dalam hasil quick count Pilpres 2024. Bahkan perolehan suara Ganjar Mahfud tak menyentuh angka 20% di berbagai lembaga survei hasil hitung cepat.
Kalahnya PDIP ini kemudian dikaitkan dengan sosok Presiden Jokowi yang berkali-kali diserang oleh kader PDIP, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pengamat politik Citra Institute F. Riza menilai kalahnya PDIP lantaran terlalu jumawa dan arogan. Dengan hasil ini membuktikan bahwa Jokowi seorang diri bisa mengalahkan PDIP, satu partai politik yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati. PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti. Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Dan ini membuktikan Jokowi seorang diri bisa mengalahkan satu organisasi partai politik. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi membenarkan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Instruksi tersebut agar para caleg yang suaranya tidak linier dengan perolehan suara pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Instruksi tersebut ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 16 Desember 2023. Atas dasar hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linier dengan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai. Adapun bila menilik real count KPU RI, khususnya di Kota Solo, Ganjar Mahfud tidak unggul dari pasangan pemegang jumlah suara teratas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. FX Rudi memprediksi instruksi DPP PDIP itu tidak akan diterapkan. Itu mengingat kekalahan yang merata hampir di semua dapil. Ia juga akan tetap memperjuangkan para kadernya yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD harus menerima kekalahan di kandang sendiri Jawa Tengah. Provinsi yang diketahui kandang PDIP itu justru dikuasai oleh pasangan Capres-Cawapres dengan nomor urut 1 yang juga memimpin berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sama halnya di Bali, Ganjar Mahfud juga kalah dari Prabowo Gibran. Namun meski calonnya kalah, Partai Megawati Soekarnoputri itu justru menang. Melihat hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan kejadian ini di luar prediksi PDIP sendiri. Ujang mengatakan kampanye terakhir PDIP yang diadakan di Jawa Tengah, hasilnya hanya memenangkan suara partai tak mempengaruhi suara calon presiden 03, Ganjar Mahfud, dilansir dari tribunnews.com, Kamis 15 Februari 2024 kemarin. Dia berasumsi ini merupakan akibat dari Jokowi Effect, di mana Presiden Jokowi terus berkunjung ke Jawa Tengah dan Bali, mengatasnamakan bantuan sosial yang selalu disalurkan menjelang pemilu 2024. Ujang juga menambahkan latar belakang Jokowi dan Gibran bisa sebagai orang Solo menjadi alasan mengapa suara Prabowo Gibran kalahkan Ganjar Mahfud. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Hal ini disampaikan Ganjar setelah bertemu seniman-seniman Yogyakarta di Rumah Butet Kartarjasa di Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Sabtu, 17 Februari 2024. Masyarakat sipil semua sudah menampilkan cerita-cerita lucu yang ada di setiap titik, mudah-mudahan menyadarkan kita semuanya, kata Ganjar. Saat disinggung apa saja cerita lucu tersebut, Ganjar mencontohkan beberapa peristiwa seperti adanya satu TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Apakah ada TPS lebih dari 300? Itu kurang lucu, kata dia. Lalu saat disinggung soal kelahannya di kandang banteng, menurut Ganjar sampai saat ini dia belum melihat adanya tanda-tanda kekalahan. Pasalnya, kata Ganjar,
Sampai saat ini dia belum ada rekap suara yang diterima. Saya belum melihat kekalahannya, yang ada adalah rekapnya yang belum ada, kata Ganjar. Karena ada yang menarik gitu ya, hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya menang, imbuh dia. Ia mengimbau kepada pendukungnya agar tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU, sehingga dibutuhkan waktu untuk memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Oh, ini bukan cerita ikhlas atau tidak, satu penghitungan belum selesai. Belum ada kan, aturan kita kan menunggu pengumuman KPU kira-kira 35 hari setelah penghitungan, berarti hitung-hitungannya kira-kira 35 hari, kita tunggu saja. Saya kira semua masih akan berjalan, kata dia. Sebelumnya, pengamat politik Universitas Diponegoro Wahid Abdul Rahman menilai strategi bilas bersih PDI Perjuangan Jawa Tengah tak berjalan maksimal. Bilas bersih merupakan strategi yang dilakukan PDI Perjuangan untuk menjaga suara setelah beberapa kali Presiden Joko Widodo datang ke sejumlah daerah di Jawa. Beredar sebuah video pidato dari Susilo Bambang Yudhoyono dengan narasi jika Pilpres satu putaran maka berarti curang. Video dan narasi ini diunggah oleh salah satu pengguna Instagram. Dalam narasinya, akun tersebut menuliskan pernyataan yang seolah dari SBY, yakni kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran berarti itu curang. Keterangan dalam video tersebut juga menuliskan resmi Demokrat dan SBY menolak Pilpres satu putaran dan dikomentari 1095 kali. Ternyata narasi tersebut keliru. Video pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu ternyata telah dipotong-potong. Sumber video yang diunggah tersebut diambil dari kanal YouTube CNN Indonesia yang diunggah pada Kamis 8 Februari. Duduk perkara sebenarnya adalah SBY saat itu sedang memberi tanggapan atas petisi dari para guru besar dan akademisi dari berbagai kampus terkait kemunduran demokrasi di Indonesia pada pemilu 2024. Jika dilihat secara utuh pidato dari video Presiden ke-6 RI itu, lengkapnya SBY menyatakan bahwa tuduhan kalau Pilpres berlangsung satu putaran berarti curang dan hasilnya tidak diterima rakyat adalah hal berlebihan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY membagikan pengalaman mengalahkan Presiden incumbent Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2004. Saat maju pemilu, SBY adalah kuda hitam karena ada 5 pasang calon yang seluruhnya tokoh kuat, mulai dari mantan Panglima TNI Wiranto, Amin Rais, Megawati, dan Hamzahas. SBY harus berjuang kuat untuk mendapat perhatian masyarakat. Proses ini diakui SBY sangat melelahkan. Ia menegaskan tidak ada teori politik lain untuk memenangkan pemilu 2004 selain menyapa dan menemui masyarakat. SBY berpesan agar pengalamannya ini diikuti seluruh kader Partai Demokrat agar kembali masuk dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Suara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi paling buncit dalam hasil quick count Pilpres 2024. Bahkan perolehan suara Ganjar Mahfud tak menyentuh angka 20% di berbagai lembaga survei hasil hitung cepat. Kalahnya PDIP ini kemudian dikaitkan dengan sosok Presiden Jokowi yang berkali-kali diserang oleh kader PDIP, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pengamat politik Citra Institute F. Riza menilai kalahnya PDIP lantaran terlalu jumawa dan arogan. Dengan hasil ini membuktikan bahwa Jokowi seorang diri bisa mengalahkan PDIP, satu partai politik yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati,
PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti. Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Dan ini membuktikan Jokowi seorang diri bisa mengalahkan satu organisasi partai politik. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi membenarkan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Instruksi tersebut agar para caleg yang suaranya tidak linier dengan perolehan suara pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Instruksi tersebut ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 16 Desember 2023. Atas dasar hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linier dengan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai. Adapun bila menilik real count KPU RI, khususnya di kota Solo, Ganjar Mahfud tidak unggul dari pasangan pemegang jumlah suara teratas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. FX Rudi memprediksi instruksi DPP PDIP itu tidak akan diterapkan. Itu mengingat kekalahan yang merata hampir di semua dapil. Ia juga akan tetap memperjuangkan para kadernya yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD harus menerima kekalahan di kandang sendiri Jawa Tengah. Provinsi yang diketahui kandang PDIP itu justru dikuasai oleh pasangan Capres-Cawapres dengan nomor urut 1 yang juga memimpin berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sama halnya di Bali, Ganjar Mahfud juga kalah dari Prabowo Gibran. Namun meski calonnya kalah, Partai Megawati Soekarno Putri itu justru menang. Melihat hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan kejadian ini di luar prediksi PDIP sendiri. Ujang mengatakan kampanye terakhir PDIP yang diadakan di Jawa Tengah, hasilnya hanya memenangkan suara partai tak mempengaruhi suara calon presiden 03, Ganjar Mahfud, dilansir dari tribunnews.com, Kamis 15 Februari 2024 kemarin. Dia berasumsi ini merupakan akibat dari Jokowi Effect, di mana Presiden Jokowi terus berkunjung ke Jawa Tengah dan Bali, mengatasnamakan bantuan sosial yang selalu disalurkan menjelang pemilu 2024. Ujang juga menambahkan latar belakang Jokowi dan Gibran bisa sebagai orang Solo menjadi alasan mengapa suara Prabowo Gibran kalahkan Ganjar Mahfud. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Hal ini disampaikan Ganjar setelah bertemu seniman-seniman Yogyakarta di Rumah Butet Kartarjasa di Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Sabtu, 17 Februari 2024. Masyarakat sipil semua sudah menampilkan cerita-cerita lucu yang ada di setiap titik, mudah-mudahan menyadarkan kita semuanya, kata Ganjar. Saat disinggung apa saja cerita lucu tersebut, Ganjar mencontohkan beberapa peristiwa seperti adanya satu TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Apakah ada TPS lebih dari 300? Itu kurang lucu, kata dia. Lalu saat disinggung soal kelahannya di kandang banteng, menurut Ganjar sampai saat ini dia belum melihat adanya tanda-tanda kekalahan. Pasalnya, kata Ganjar, sampai saat ini dia belum ada rekap suara yang diterima. Saya belum melihat kekalahannya, yang ada adalah rekapnya yang belum ada, kata Ganjar. Karena ada yang menarik gitu ya, hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya menang, imbuh dia. Ia mengimbau kepada pendukungnya agar tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU, sehingga dibutuhkan waktu untuk memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Oh ini bukan cerita ikhlas atau tidak, satu penghitungan belum selesai. Belum ada kan, aturan kita kan menunggu pengumuman KPU kira-kira 35 hari setelah penghitungan, berarti hitung-hitungannya kira-kira 35 hari, kita tunggu saja. Saya kira semua masih akan berjalan, kata dia.
Sebelumnya, pengamat politik Universitas Diponegoro Wahid Abdurrahman menilai strategi bilas bersih PDI Perjuangan Jawa Tengah tak berjalan maksimal. Bilas bersih merupakan strategi yang dilakukan PDI Perjuangan untuk menjaga suara setelah beberapa kali Presiden Joko Widodo datang ke sejumlah daerah di Jawa. Beredar sebuah video pidato dari Susilo Bambang Yudhoyono dengan narasi jika Pilpres satu putaran maka berarti curang. Video dan narasi ini diunggah oleh salah satu pengguna Instagram. Dalam narasinya, akun tersebut menuliskan pernyataan yang seolah dari SBY, yakni kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran berarti itu curang. Keterangan dalam video tersebut juga menuliskan resmi Demokrat dan SBY menolak Pilpres satu putaran dan dikomentari 1095 kali. Ternyata narasi tersebut keliru. Video pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu ternyata telah dipotong-potong. Sumber video yang diunggah tersebut diambil dari kanal YouTube CNN Indonesia yang diunggah pada Kamis 8 Februari. Duduk perkara sebenarnya adalah SBY saat itu sedang memberi tanggapan atas petisi dari para guru besar dan akademisi dari berbagai kampus terkait kemunduran demokrasi di Indonesia pada pemilu 2024. Jika dilihat secara utuh pidato dari video Presiden ke-6 RI itu, lengkapnya SBY menyatakan bahwa tuduhan kalau Pilpres berlangsung satu putaran berarti curang dan hasilnya tidak diterima rakyat adalah hal berlebihan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY membagikan pengalaman mengalahkan Presiden incumbent Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2004. Saat maju pemilu, SBY adalah kuda hitam karena ada 5 pasang calon yang seluruhnya tokoh kuat, mulai dari mantan Panglima TNI Wiranto, Amin Rais, Megawati, dan Hamzahas. SBY harus berjuang kuat untuk mendapat perhatian masyarakat. Proses ini diakui SBY sangat melelahkan. Ia menegaskan tidak ada teori politik lain untuk memenangkan pemilu 2004 selain menyapa dan menemui masyarakat. SBY berpesan agar pengalamannya ini diikuti seluruh kader Partai Demokrat agar kembali masuk dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Suara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi paling buncit dalam hasil quick count Pilpres 2024. Bahkan perolehan suara Ganjar Mahfud tak menyentuh angka 20% di berbagai lembaga survei hasil hitung cepat. Kalahnya PDIP ini kemudian dikaitkan dengan sosok Presiden Jokowi yang berkali-kali diserang oleh kader PDIP, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pengamat politik Citra Institute F. Riza menilai kalahnya PDIP lantaran terlalu jumawa dan arogan. Dengan hasil ini membuktikan bahwa Jokowi seorang diri bisa mengalahkan PDIP, satu partai politik yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati. PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti. Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Dan ini membuktikan Jokowi seorang diri bisa mengalahkan satu organisasi partai politik. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi membenarkan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Instruksi tersebut agar para caleg yang suaranya tidak linier dengan perolehan suara pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Instruksi tersebut ditanda tangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 16 Desember 2023.
Atas dasar hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linear dengan perolehan suara capres dan cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai. Adapun bila menilik real count KPU RI, khususnya di Kota Solo, Ganjar Mahfud tidak unggul dari pasangan pemegang jumlah suara teratas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. FX Rudi memprediksi instruksi DPP PDIP itu tidak akan diterapkan. Itu mengingat kekalahan yang merata hampir di semua dapil. Ia juga akan tetap memperjuangkan para kadernya yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pasangan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, harus menerima kekalahan di kandang sendiri Jawa Tengah. Provinsi yang diketahui kandang PDIP itu justru dikuasai oleh pasangan Capres-Cawapres dengan nomor urut 1 yang juga memimpin berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sama halnya di Bali, Ganjar Mahfud juga kalah dari Prabowo Gibran. Namun meski calonnya kalah, Partai Megawati Soekarno Putri itu justru menang. Melihat hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan kejadian ini di luar prediksi PDIP sendiri. Ujang mengatakan kampanye terakhir PDIP yang diadakan di Jawa Tengah, hasilnya hanya memenangkan suara partai tak mempengaruhi suara calon presiden 03, Ganjar Mahfud, dilansir dari tribunnews.com, Kamis 15 Februari 2024 kemarin. Dia berasumsi ini merupakan akibat dari Jokowi Effect, di mana Presiden Jokowi terus berkunjung ke Jawa Tengah dan Bali, mengatasnamakan bantuan sosial yang selalu disalurkan menjelang pemilu 2024. Ujang juga menambahkan latar belakang Jokowi dan Gibran bisa sebagai orang Solo menjadi alasan mengapa suara Prabowo Gibran kalahkan Ganjar Mahfud. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Hal ini disampaikan Ganjar setelah bertemu seniman-seniman Yogyakarta di Rumah Butet Kartarjasa di Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Sabtu, 17 Februari 2024. Masyarakat sipil semua sudah menampilkan cerita-cerita lucu yang ada di setiap titik, mudah-mudahan menyadarkan kita semuanya, kata Ganjar. Saat disinggung apa saja cerita lucu tersebut, Ganjar mencontohkan beberapa peristiwa seperti adanya satu TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Apakah ada TPS lebih dari 300? Itu kurang lucu, kata dia. Lalu saat disinggung soal kelahannya di kandang banteng, menurut Ganjar sampai saat ini dia belum melihat adanya tanda-tanda kekalahan. Pasalnya, kata Ganjar, sampai saat ini dia belum ada rekap suara yang diterima. Saya belum melihat kekalahannya, yang ada adalah rekapnya yang belum ada, kata Ganjar. Karena ada yang menarik gitu ya, hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya menang, imbuh dia. Ia mengimbau kepada pendukungnya agar tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU, sehingga dibutuhkan waktu untuk memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Oh ini bukan cerita ikhlas atau tidak, satu penghitungan belum selesai. Belum ada kan, aturan kita kan menunggu pengumuman KPU kira-kira 35 hari setelah penghitungan, berarti hitung-hitungannya kira-kira 35 hari, kita tunggu saja. Saya kira semua masih akan berjalan, kata dia. Sebelumnya, pengamat politik Universitas Diponegoro Wahid Abdul Rahman menilai strategi bilas bersih PDI Perjuangan Jawa Tengah tak berjalan maksimal. Bilas bersih merupakan strategi yang dilakukan PDI Perjuangan untuk menjaga suara setelah beberapa kali Presiden Joko Widodo datang ke sejumlah daerah di Jawa. Beredar sebuah video pidato dari Susilo Bambang Yudhoyono dengan narasi jika Pilpres satu putaran maka berarti curang. Video dan narasi ini diunggah oleh salah satu pengguna Instagram. Dalam narasinya, akun tersebut menuliskan pernyataan yang seolah dari SBY, yakni kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran berarti itu curang. Keterangan dalam video tersebut juga menuliskan resmi Demokrat dan SBY menolak Pilpres satu putaran. Dan dikomentari 1090
kali. Ternyata narasi tersebut keliru. Video pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu ternyata telah dipotong-potong. Sumber video yang diunggah tersebut diambil dari kanal YouTube CNN Indonesia yang diunggah pada Kamis 8 Februari. Duduk perkara sebenarnya adalah SBY saat itu sedang memberi tanggapan atas petisi dari para guru besar dan akademisi dari berbagai kampus terkait kemunduran demokrasi di Indonesia pada pemilu 2024. Jika dilihat secara utuh pidato dari video Presiden ke-6 RI itu, lengkapnya SBY menyatakan bahwa tuduhan kalau Pilpres berlangsung satu putaran berarti curang dan hasilnya tidak diterima rakyat adalah hal berlebihan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY membagikan pengalaman mengalahkan Presiden incumbent Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2004. Saat maju pemilu, SBY adalah kuda hitam karena ada 5 pasang calon yang seluruhnya tokoh kuat, mulai dari mantan Panglima TNI Wiranto, Amin Rais, Megawati, dan Hamzahas. SBY harus berjuang kuat untuk mendapat perhatian masyarakat. Proses ini diakui SBY sangat melelahkan. Ia menegaskan tidak ada teori politik lain untuk memenangkan pemilu 2004 selain menyapa dan menemui masyarakat. SBY berpesan agar pengalamannya ini diikuti seluruh kader Partai Demokrat agar kembali masuk dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi. Pak Jokowi gue udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Suara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi paling buncit dalam hasil quick count Pilpres 2024. Bahkan perolehan suara Ganjar Mahfud tak menyentuh angka 20% di berbagai lembaga survei hasil hitung cepat. Kalahnya PDIP ini kemudian dikaitkan dengan sosok Presiden Jokowi yang berkali-kali diserang oleh kader PDIP, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pengamat politik Citra Institute F. Riza menilai kalahnya PDIP lantaran terlalu jumawa dan arogan. Dengan hasil ini membuktikan bahwa Jokowi seorang diri bisa mengalahkan PDIP, satu partai politik yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati. PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti. Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Dan ini membuktikan Jokowi seorang diri bisa mengalahkan satu organisasi partai politik. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi membenarkan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Instruksi tersebut agar para caleg yang suaranya tidak linier dengan perolehan suara pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Instruksi tersebut ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 16 Desember 2023. Atas dasar hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linier dengan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai. Adapun bila menilik real count KPU RI, khususnya di Kota Solo, Ganjar Mahfud tidak unggul dari pasangan pemegang jumlah suara teratas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. FX Rudi memprediksi instruksi DPP PDIP itu tidak akan diterapkan. Itu mengingat kekalahan yang merata hampir di semua dapil. Ia juga akan tetap memperjuangkan para kadernya yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk memenangkan Ganjar Mahfud.
Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD harus menerima kekalahan di kandang sendiri Jawa Tengah. Provinsi yang diketahui kandang PDIP itu justru dikuasai oleh pasangan Capres-Cawapres dengan nomor urut 1 yang juga memimpin berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sama halnya di Bali, Ganjar Mahfud juga kalah dari Prabowo Gibran. Namun meski calonnya kalah, Partai Megawati Soekarno Putri itu justru menang. Melihat hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan kejadian ini di luar prediksi PDIP sendiri. Ujang mengatakan kampanye terakhir PDIP yang diadakan di Jawa Tengah, hasilnya hanya memenangkan suara partai tak mempengaruhi suara calon Presiden 03, Ganjar Mahfud, dilansir dari tribunnews.com, Kamis 15 Februari 2024 kemarin. Dia berasumsi ini merupakan akibat dari Jokowi Effect, di mana Presiden Jokowi terus berkunjung ke Jawa Tengah dan Bali mengatasnamakan bantuan sosial yang selalu disalurkan menjelang pemilu 2024. Ujang juga menambahkan latar belakang Jokowi dan Gibran bisa sebagai orang Solo menjadi alasan mengapa suara Prabowo Gibran kalahkan Ganjar Mahfud. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Hal ini disampaikan Ganjar setelah bertemu seniman-seniman Yogyakarta di Rumah Butet Kartarjasa di Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Sabtu, 17 Februari 2024. Masyarakat sipil semua sudah menampilkan cerita-cerita lucu yang ada di setiap titik, mudah-mudahan menyadarkan kita semuanya, kata Ganjar. Saat disinggung apa saja cerita lucu tersebut, Ganjar mencontohkan beberapa peristiwa seperti adanya satu TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Apakah ada TPS lebih dari 300? Itu kurang lucu, kata dia. Lalu saat disinggung soal kelahannya di kandang banteng, menurut Ganjar sampai saat ini dia belum melihat adanya tanda-tanda kekalahan. Pasalnya, kata Ganjar, sampai saat ini dia belum ada rekap suara yang diterima. Saya belum melihat kekalahannya, yang ada adalah rekapnya yang belum ada, kata Ganjar. Karena ada yang menarik gitu ya, hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya menang, imbuh dia. Ia mengimbau kepada pendukungnya agar tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU, sehingga dibutuhkan waktu untuk memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Oh ini bukan cerita ikhlas atau tidak, satu penghitungan belum selesai. Belum ada kan, aturan kita kan menunggu pengumuman KPU kira-kira 35 hari setelah penghitungan, berarti hitung-hitungannya kira-kira 35 hari, kita tunggu saja. Saya kira semua masih akan berjalan, kata dia. Sebelumnya, pengamat politik Universitas Diponegoro Wahid Abdul Rahman menilai strategi bilas bersih PDI Perjuangan Jawa Tengah tak berjalan maksimal. Bilas bersih merupakan strategi yang dilakukan PDI Perjuangan untuk menjaga suara setelah beberapa kali Presiden Joko Widodo datang ke sejumlah daerah di Jawa. Beredar sebuah video pidato dari Susilo Bambang Yudhoyono dengan narasi jika Pilpres satu putaran maka berarti curang. Video dan narasi ini diunggah oleh salah satu pengguna Instagram. Dalam narasinya, akun tersebut menuliskan pernyataan yang seolah dari SBY, yakni kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran berarti itu curang. Keterangan dalam video tersebut juga menuliskan resmi Demokrat dan SBY menolak Pilpres satu putaran dan dikomentari 1095 kali. Ternyata narasi tersebut keliru. Video pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu ternyata telah dipotong-potong. Sumber video yang diunggah tersebut diambil dari kanal YouTube CNN Indonesia yang diunggah pada Kamis 8 Februari. Duduk perkara sebenarnya adalah SBY saat itu sedang memberi tanggapan atas petisi dari para guru besar dan akademisi dari berbagai kampus terkait kemunduran demokrasi di Indonesia pada pemilu 2024. Jika dilihat secara utuh pidato dari video Presiden ke-6 RI itu, lengkapnya SBY menyatakan bahwa tuduhan kalau Pilpres berlangsung satu putaran berarti curang dan hasilnya tidak diterima rakyat adalah hal berlebihan.
Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY membagikan pengalaman mengalahkan Presiden incumbent Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2004. Saat maju pemilu, SBY adalah kuda hitam karena ada 5 pasang calon yang seluruhnya tokoh kuat, mulai dari mantan Panglima TNI Wiranto, Amin Rais, Megawati, dan Hamzahas. SBY harus berjuang kuat untuk mendapat perhatian masyarakat. Proses ini diakui SBY sangat melelahkan. Ia menegaskan tidak ada teori politik lain untuk memenangkan pemilu 2004 selain menyapa dan menemui masyarakat. SBY berpesan agar pengalamannya ini diikuti seluruh kader Partai Demokrat agar kembali masuk dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi. Pak Jokowi gue udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Suara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi paling buncit dalam hasil quick count Pilpres 2024. Bahkan perolehan suara Ganjar Mahfud tak menyentuh angka 20% di berbagai lembaga survei hasil hitung cepat. Kalahnya PDIP ini kemudian dikaitkan dengan sosok Presiden Jokowi yang berkali-kali diserang oleh kader PDIP, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pengamat politik Citra Institute F. Riza menilai kalahnya PDIP lantaran terlalu jumawa dan arogan. Dengan hasil ini membuktikan bahwa Jokowi seorang diri bisa mengalahkan PDIP, satu partai politik yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati. PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti. Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Dan ini membuktikan Jokowi seorang diri bisa mengalahkan satu organisasi partai politik. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi membenarkan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Instruksi tersebut agar para caleg yang suaranya tidak linier dengan perolehan suara pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Instruksi tersebut ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 16 Desember 2023. Atas dasar hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linier dengan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai. Adapun bila menilik real count KPU RI, khususnya di Kota Solo, Ganjar Mahfud tidak unggul dari pasangan pemegang jumlah suara teratas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. FX Rudi memprediksi instruksi DPP PDIP itu tidak akan diterapkan. Itu mengingat kekalahan yang merata hampir di semua dapil. Ia juga akan tetap memperjuangkan para kadernya yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD harus menerima kekalahan di kandang sendiri Jawa Tengah. Provinsi yang diketahui kandang PDIP itu justru dikuasai oleh pasangan Capres-Cawapres dengan nomor urut 1 yang juga memimpin berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sama halnya di Bali, Ganjar Mahfud juga kalah dari Prabowo Gibran. Namun meski calonnya kalah, Partai Megawati Soekarno Putri itu justru menang. Melihat hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan kejadian ini di luar prediksi PDIP sendiri. Ujang mengatakan kampanye terakhir PDIP yang diadakan di Jawa Tengah, hasilnya hanya memenangkan suara partai tak mempengaruhi suara calon presiden 03, Ganjar Mahfud, dilansir dari tribunnews.com, Kamis 15 Februari 2024 kemarin. Dia berasumsi ini merupakan akibat dari Jokowi Effect.
di mana Presiden Jokowi terus berkunjung ke Jawa Tengah dan Bali mengatasnamakan bantuan sosial yang selalu disalurkan menjelang pemilu 2024. Ujang juga menambahkan latar belakang Jokowi dan Gibran bisa sebagai orang Solo menjadi alasan mengapa suara Prabowo Gibran kalahkan Ganjar Mahfud. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Hal ini disampaikan Ganjar setelah bertemu seniman-seniman Yogyakarta di Rumah Butet Kartarejasa di Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Sabtu, 17 Februari 2024. Masyarakat sipil semua sudah menampilkan cerita-cerita lucu yang ada di setiap titik, mudah-mudahan menyadarkan kita semuanya, kata Ganjar. Saat disinggung apa saja cerita lucu tersebut, Ganjar mencontohkan beberapa peristiwa seperti adanya satu TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Apakah ada TPS lebih dari 300? Itu kurang lucu, kata dia. Lalu saat disinggung soal kelahannya di kandang banteng, menurut Ganjar sampai saat ini dia belum melihat adanya tanda-tanda kekalahan. Pasalnya, kata Ganjar, sampai saat ini dia belum ada rekap suara yang diterima. Saya belum melihat kekalahannya, yang ada adalah rekapnya yang belum ada, kata Ganjar. Karena ada yang menarik gitu ya, hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya menang, imbuh dia. Ia mengimbau kepada pendukungnya agar tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU, sehingga dibutuhkan waktu untuk memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Oh ini bukan cerita ikhlas atau tidak, satu penghitungan belum selesai. Belum ada kan, aturan kita kan menunggu pengumuman KPU kira-kira 35 hari setelah penghitungan, berarti hitung-hitungannya kira-kira 35 hari, kita tunggu saja. Saya kira semua masih akan berjalan, kata dia. Sebelumnya, pengamat politik Universitas Diponegoro Wahid Abdul Rahman menilai strategi bilas bersih PDI Perjuangan Jawa Tengah tak berjalan maksimal. Bilas bersih merupakan strategi yang dilakukan PDI Perjuangan untuk menjaga suara setelah beberapa kali Presiden Joko Widodo datang ke sejumlah daerah di Jawa. Beredar sebuah video pidato dari Susilo Bambang Yudhoyono dengan narasi jika Pilpres satu putaran maka berarti curang. Video dan narasi ini diunggah oleh salah satu pengguna Instagram. Dalam narasinya, akun tersebut menuliskan pernyataan yang seolah dari SBY, yakni kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran berarti itu curang. Keterangan dalam video tersebut juga menuliskan resmi Demokrat dan SBY menolak Pilpres satu putaran. Dan dikomentari 1095 kali. Ternyata narasi tersebut keliru. Video pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu ternyata telah dipotong-potong. Sumber video yang diunggah tersebut diambil dari kanal YouTube CNN Indonesia yang diunggah pada Kamis 8 Februari. Duduk perkara sebenarnya adalah SBY saat itu sedang memberi tanggapan atas petisi dari para guru besar dan akademisi dari berbagai kampus terkait kemunduran demokrasi di Indonesia pada pemilu 2024. Jika dilihat secara utuh pidato dari video Presiden ke-6 RI itu, lengkapnya SBY menyatakan bahwa tuduhan kalau Pilpres berlangsung satu putaran berarti curang dan hasilnya tidak diterima rakyat adalah hal berlebihan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY membagikan pengalaman mengalahkan Presiden incumbent Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2004. Saat maju pemilu, SBY adalah kuda hitam karena ada 5 pasang calon yang seluruhnya tokoh kuat, mulai dari mantan Panglima TNI Wiranto, Amin Rais, Megawati, dan Hamzahas. SBY harus berjuang kuat untuk mendapat perhatian masyarakat. Proses ini diakui SBY sangat melelahkan. Ia menegaskan tidak ada teori politik lain untuk memenangkan pemilu 2004 selain menyapa dan menemui masyarakat. SBY berpesan agar pengalamannya ini diikuti seluruh kader Partai Demokrat agar kembali masuk dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya,
Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Suara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi paling buncit dalam hasil quick count Pilpres 2024. Bahkan perolehan suara Ganjar Mahfud tak menyentuh angka 20% di berbagai lembaga survei hasil hitung cepat. Kalahnya PDIP ini kemudian dikaitkan dengan sosok Presiden Jokowi yang berkali-kali diserang oleh kader PDIP, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pengamat politik Citra Institute F. Riza menilai kalahnya PDIP lantaran terlalu jumawa dan arogan. Dengan hasil ini membuktikan bahwa Jokowi seorang diri bisa mengalahkan PDIP, satu partai politik yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati. PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti. Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Dan ini membuktikan Jokowi seorang diri bisa mengalahkan satu organisasi partai politik. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi membenarkan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Instruksi tersebut agar para caleg yang suaranya tidak linier dengan perolehan suara pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Instruksi tersebut ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 16 Desember 2023. Atas dasar hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linier dengan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai. Adapun bila menilik real count KPU RI, khususnya di Kota Solo, Ganjar Mahfud tidak unggul dari pasangan pemegang jumlah suara teratas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. FX Rudi memprediksi instruksi DPP PDIP itu tidak akan diterapkan. Itu mengingat kekalahan yang merata hampir di semua dapil. Ia juga akan tetap memperjuangkan para kadernya yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD harus menerima kekalahan di kandang sendiri Jawa Tengah. Provinsi yang diketahui kandang PDIP itu justru dikuasai oleh pasangan Capres-Cawapres dengan nomor urut 1 yang juga memimpin berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sama halnya di Bali, Ganjar Mahfud juga kalah dari Prabowo Gibran. Namun meski calonnya kalah, Partai Megawati Soekarno Putri itu justru menang. Melihat hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan kejadian ini di luar prediksi PDIP sendiri. Ujang mengatakan kampanye terakhir PDIP yang diadakan di Jawa Tengah, hasilnya hanya memenangkan suara partai tak mempengaruhi suara calon presiden 03, Ganjar Mahfud, dilansir dari tribunnews.com, Kamis 15 Februari 2024 kemarin. Dia berasumsi ini merupakan akibat dari Jokowi Effect, di mana Presiden Jokowi terus berkunjung ke Jawa Tengah dan Bali, mengatasnamakan bantuan sosial yang selalu disalurkan menjelang pemilu 2024. Ujang juga menambahkan latar belakang Jokowi dan Gibran bisa sebagai orang Solo menjadi alasan mengapa suara Prabowo Gibran kalahkan Ganjar Mahfud. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Hal ini disampaikan Ganjar setelah bertemu seniman-seniman Yogyakarta di Rumah Butet Kartarjasa di Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Sabtu, 17 Februari 2024. Masyarakat sipil semua sudah menampilkan cerita-cerita lucu yang ada di setiap titik, mudah-mudahan menyadarkan kita semuanya, kata Ganjar.
Saat disinggung apa saja cerita lucu tersebut, Ganjar mencontohkan beberapa peristiwa seperti adanya satu TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Apakah ada TPS lebih dari 300? Itu kurang lucu, kata dia. Lalu saat disinggung soal kelahannya di kandang banteng, menurut Ganjar sampai saat ini dia belum melihat adanya tanda-tanda kekalahan. Pasalnya, kata Ganjar, sampai saat ini dia belum ada rekap suara yang diterima. Saya belum melihat kekalahannya, yang ada adalah rekapnya yang belum ada, kata Ganjar. Karena ada yang menarik gitu ya, hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya menang, imbuh dia. Ia mengimbau kepada pendukungnya agar tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU, sehingga dibutuhkan waktu untuk memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Oh ini bukan cerita ikhlas atau tidak, satu penghitungan belum selesai. Belum ada kan, aturan kita kan menunggu pengumuman KPU kira-kira 35 hari setelah penghitungan, berarti hitung-hitungannya kira-kira 35 hari, kita tunggu saja. Saya kira semua masih akan berjalan, kata dia. Sebelumnya, pengamat politik Universitas Diponegoro Wahid Abdurrahman menilai strategi bilas bersih PDI Perjuangan Jawa Tengah tak berjalan maksimal. Bilas bersih merupakan strategi yang dilakukan PDI Perjuangan untuk menjaga suara setelah beberapa kali Presiden Joko Widodo datang ke sejumlah daerah di Jawa. Beredar sebuah video pidato dari Susilo Bambang Yudhoyono dengan narasi jika Pilpres satu putaran maka berarti curang. Video dan narasi ini diunggah oleh salah satu pengguna Instagram. Dalam narasinya, akun tersebut menuliskan pernyataan yang seolah dari SBY, yakni kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran berarti itu curang. Keterangan dalam video tersebut juga menuliskan resmi Demokrat dan SBY menolak Pilpres satu putaran. Dan dikomentari 1095 kali. Ternyata narasi tersebut keliru. Video pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu ternyata telah dipotong-potong. Sumber video yang diunggah tersebut diambil dari kanal YouTube CNN Indonesia yang diunggah pada Kamis 8 Februari. Duduk perkara sebenarnya adalah SBY saat itu sedang memberi tanggapan atas petisi dari para guru besar dan akademisi dari berbagai kampus terkait kemunduran demokrasi di Indonesia pada pemilu 2024. Jika dilihat secara utuh pidato dari video Presiden ke-6 RI itu, lengkapnya SBY menyatakan bahwa tuduhan kalau Pilpres berlangsung satu putaran berarti curang dan hasilnya tidak diterima rakyat adalah hal berlebihan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY membagikan pengalaman mengalahkan Presiden incumbent Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2004. Saat maju pemilu, SBY adalah kuda hitam karena ada 5 pasang calon yang seluruhnya tokoh kuat, mulai dari mantan Panglima TNI Wiranto, Amin Rais, Megawati, dan Hamzahas. SBY harus berjuang kuat untuk mendapat perhatian masyarakat. Proses ini diakui SBY sangat melelahkan. Ia menegaskan tidak ada teori politik lain untuk memenangkan pemilu 2004 selain menyapa dan menemui masyarakat. SBY berpesan agar pengalamannya ini diikuti seluruh kader Partai Demokrat agar kembali masuk dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Suara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi paling buncit dalam hasil quick count Pilpres 2024. Bahkan perolehan suara Ganjar Mahfud tak menyentuh angka 20% di berbagai lembaga survei hasil hitung cepat.
Kalahnya PDIP ini kemudian dikaitkan dengan sosok Presiden Jokowi yang berkali-kali diserang oleh kader PDIP, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pengamat politik Citra Institute F. Riza menilai kalahnya PDIP lantaran terlalu jumawa dan arogan. Dengan hasil ini membuktikan bahwa Jokowi seorang diri bisa mengalahkan PDIP, satu partai politik yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati. PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti. Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Dan ini membuktikan Jokowi seorang diri bisa mengalahkan satu organisasi partai politik. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi membenarkan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Instruksi tersebut agar para caleg yang suaranya tidak linier dengan perolehan suara pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Instruksi tersebut ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 16 Desember 2023. Atas dasar hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linier dengan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai. Adapun bila menilik real count KPU RI, khususnya di Kota Solo, Ganjar Mahfud tidak unggul dari pasangan pemegang jumlah suara teratas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. FX Rudi memprediksi instruksi DPP PDIP itu tidak akan diterapkan. Itu mengingat kekalahan yang merata hampir di semua dapil. Ia juga akan tetap memperjuangkan para kadernya yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD harus menerima kekalahan di kandang sendiri Jawa Tengah. Provinsi yang diketahui kandang PDIP itu justru dikuasai oleh pasangan Capres-Cawapres dengan nomor urut 1 yang juga memimpin berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sama halnya di Bali, Ganjar Mahfud juga kalah dari Prabowo Gibran. Namun meski calonnya kalah, Partai Megawati Soekarnoputri itu justru menang. Melihat hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan kejadian ini di luar prediksi PDIP sendiri. Ujang mengatakan kampanye terakhir PDIP yang diadakan di Jawa Tengah, hasilnya hanya memenangkan suara partai tak mempengaruhi suara calon Presiden 03, Ganjar Mahfud, dilansir dari tribunnews.com, Kamis 15 Februari 2024 kemarin. Dia berasumsi ini merupakan akibat dari Jokowi Effect, di mana Presiden Jokowi terus berkunjung ke Jawa Tengah dan Bali, mengatasnamakan bantuan sosial yang selalu disalurkan menjelang pemilu 2024. Ujang juga menambahkan latar belakang Jokowi dan Gibran bisa sebagai orang Solo menjadi alasan mengapa suara Prabowo Gibran kalahkan Ganjar Mahfud. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Hal ini disampaikan Ganjar setelah bertemu seniman-seniman Yogyakarta di Rumah Butet Kartarejasa di Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Sabtu, 17 Februari 2024. Masyarakat sipil semua sudah menampilkan cerita-cerita lucu yang ada di setiap titik, mudah-mudahan menyadarkan kita semuanya, kata Ganjar. Saat disinggung apa saja cerita lucu tersebut, Ganjar mencontohkan beberapa peristiwa seperti adanya satu TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Apakah ada TPS lebih dari 300? Itu kurang lucu, kata dia. Lalu saat disinggung soal kelahannya di kandang banteng, menurut Ganjar sampai saat ini dia belum melihat adanya tanda-tanda kekalahan. Pasalnya, kata Ganjar,
Sampai saat ini dia belum ada rekap suara yang diterima. Saya belum melihat kekalahannya, yang ada adalah rekapnya yang belum ada, kata Ganjar. Karena ada yang menarik gitu ya, hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya menang, imbuh dia. Ia mengimbau kepada pendukungnya agar tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU, sehingga dibutuhkan waktu untuk memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Oh, ini bukan cerita ikhlas atau tidak, satu penghitungan belum selesai. Belum ada kan, aturan kita kan menunggu pengumuman KPU kira-kira 35 hari setelah penghitungan, berarti hitung-hitungannya kira-kira 35 hari, kita tunggu saja. Saya kira semua masih akan berjalan, kata dia. Sebelumnya, pengamat politik Universitas Diponegoro Wahid Abdurrahman menilai strategi Bilas Bersih, PDI Perjuangan Jawa Tengah tak berjalan maksimal. Bilas Bersih merupakan strategi yang dilakukan PDI Perjuangan untuk menjaga suara setelah beberapa kali Presiden Joko Widodo datang ke sejumlah daerah di Jawa. Beredar sebuah video pidato dari Susilo Bambang Yudhoyono dengan narasi jika Pilpres satu putaran maka berarti curang. Video dan narasi ini diunggah oleh salah satu pengguna Instagram. Dalam narasinya, akun tersebut menuliskan pernyataan yang seolah dari SBY, yakni kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran berarti itu curang. Keterangan dalam video tersebut juga menuliskan resmi Demokrat dan SBY menolak Pilpres satu putaran, dan dikomentari 1095 kali. Ternyata narasi tersebut keliru. Video pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu ternyata telah dipotong-potong. Sumber video yang diunggah tersebut diambil dari kanal YouTube CNN Indonesia yang diunggah pada Kamis 8 Februari. Duduk perkara sebenarnya adalah SBY saat itu sedang memberi tanggapan atas petisi dari para guru besar dan akademisi dari berbagai kampus terkait kemunduran demokrasi di Indonesia pada pemilu 2024. Jika dilihat secara utuh pidato dari video Presiden ke-6 RI itu, lengkapnya SBY menyatakan bahwa tuduhan kalau Pilpres berlangsung satu putaran berarti curang dan hasilnya tidak diterima rakyat adalah hal berlebihan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY membagikan pengalaman mengalahkan Presiden incumbent Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2004. Saat maju pemilu, SBY adalah kuda hitam karena ada 5 pasang calon yang seluruhnya tokoh kuat, mulai dari mantan Panglima TNI Wiranto, Amin Rais, Megawati, dan Hamzahas. SBY harus berjuang kuat untuk mendapat perhatian masyarakat. Proses ini diakui SBY sangat melelahkan. Ia menegaskan tidak ada teori politik lain untuk memenangkan pemilu 2004 selain menyapa dan menemui masyarakat. SBY berpesan agar pengalamannya ini diikuti seluruh kader Partai Demokrat agar kembali masuk dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Suara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi paling buncit dalam hasil quick count Pilpres 2024. Bahkan perolehan suara Ganjar Mahfud tak menyentuh angka 20% di berbagai lembaga survei hasil hitung cepat. Kalahnya PDIP ini kemudian dikaitkan dengan sosok Presiden Jokowi yang berkali-kali diserang oleh kader PDIP, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pengamat politik Citra Institute F. Riza menilai kalahnya PDIP lantaran terlalu jumawa dan arogan. Dengan hasil ini membuktikan bahwa Jokowi seorang diri bisa mengalahkan PDIP, satu partai politik yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati,
PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti. Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Dan ini membuktikan Jokowi seorang diri bisa mengalahkan satu organisasi partai politik. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi membenarkan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Instruksi tersebut agar para caleg yang suaranya tidak linier dengan perolehan suara pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Instruksi tersebut ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 16 Desember 2023. Atas dasar hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linier dengan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai. Adapun bila menilik real count KPU RI, khususnya di kota Solo, Ganjar Mahfud tidak unggul dari pasangan pemegang jumlah suara teratas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. FX Rudi memprediksi instruksi DPP PDIP itu tidak akan diterapkan. Itu mengingat kekalahan yang merata hampir di semua dapil. Ia juga akan tetap memperjuangkan para kadernya yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD harus menerima kekalahan di kandang sendiri Jawa Tengah. Provinsi yang diketahui kandang PDIP itu justru dikuasai oleh pasangan Capres-Cawapres dengan nomor urut 1 yang juga memimpin berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sama halnya di Bali, Ganjar Mahfud juga kalah dari Prabowo Gibran. Namun meski calonnya kalah, Partai Megawati Soekarno Putri itu justru menang. Melihat hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan kejadian ini di luar prediksi PDIP sendiri. Ujang mengatakan kampanye terakhir PDIP yang diadakan di Jawa Tengah, hasilnya hanya memenangkan suara partai tak mempengaruhi suara calon Presiden 03, Ganjar Mahfud, dilansir dari tribunnews.com, Kamis 15 Februari 2024 kemarin. Dia berasumsi ini merupakan akibat dari Jokowi Effect, di mana Presiden Jokowi terus berkunjung ke Jawa Tengah dan Bali, mengatasnamakan bantuan sosial yang selalu disalurkan menjelang pemilu 2024. Ujang juga menambahkan latar belakang Jokowi dan Gibran bisa sebagai orang Solo menjadi alasan mengapa suara Prabowo Gibran kalahkan Ganjar Mahfud. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Hal ini disampaikan Ganjar setelah bertemu seniman-seniman Yogyakarta di Rumah Butet Kartarjasa di Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Sabtu, 17 Februari 2024. Masyarakat sipil semua sudah menampilkan cerita-cerita lucu yang ada di setiap titik, mudah-mudahan menyadarkan kita semuanya, kata Ganjar. Saat disinggung apa saja cerita lucu tersebut, Ganjar mencontohkan beberapa peristiwa seperti adanya satu TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Apakah ada TPS lebih dari 300? Itu kurang lucu, kata dia. Lalu saat disinggung soal kelahannya di kandang banteng, menurut Ganjar sampai saat ini dia belum melihat adanya tanda-tanda kekalahan. Pasalnya, kata Ganjar, sampai saat ini dia belum ada rekap suara yang diterima. Saya belum melihat kekalahannya, yang ada adalah rekapnya yang belum ada, kata Ganjar. Karena ada yang menarik gitu ya, hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya menang, imbuh dia. Ia mengimbau kepada pendukungnya agar tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU, sehingga dibutuhkan waktu untuk memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Oh ini bukan cerita ikhlas atau tidak, satu penghitungan belum selesai. Belum ada kan, aturan kita kan menunggu pengumuman KPU kira-kira 35 hari setelah penghitungan, berarti hitung-hitungannya kira-kira 35 hari, kita tunggu saja. Saya kira semua masih akan berjalan, kata dia.
Sebelumnya, pengamat politik Universitas Diponegoro Wahid Abdurrahman menilai strategi Bilas Bersih PDI Perjuangan Jawa Tengah tak berjalan maksimal. Bilas Bersih merupakan strategi yang dilakukan PDI Perjuangan untuk menjaga suara setelah beberapa kali Presiden Joko Widodo datang ke sejumlah daerah di Jawa. Beredar sebuah video pidato dari Susilo Bambang Yudhoyono dengan narasi jika Pilpres satu putaran maka berarti curang. Video dan narasi ini diunggah oleh salah satu pengguna Instagram. Dalam narasinya, akun tersebut menuliskan pernyataan yang seolah dari SBY, yakni kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran berarti itu curang. Keterangan dalam video tersebut juga menuliskan resmi Demokrat dan SBY menolak Pilpres satu putaran dan dikomentari 1095 kali. Ternyata narasi tersebut keliru. Video pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu ternyata telah dipotong-potong. Sumber video yang diunggah tersebut diambil dari kanal YouTube CNN Indonesia yang diunggah pada Kamis 8 Februari. Duduk perkara sebenarnya adalah SBY saat itu sedang memberi tanggapan atas petisi dari para guru besar dan akademisi dari berbagai kampus terkait kemunduran demokrasi di Indonesia pada pemilu 2024. Jika dilihat secara utuh pidato dari video Presiden ke-6 RI itu, lengkapnya SBY menyatakan bahwa tuduhan kalau Pilpres berlangsung satu putaran berarti curang dan hasilnya tidak diterima rakyat adalah hal berlebihan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY membagikan pengalaman mengalahkan Presiden incumbent Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2004. Saat maju pemilu, SBY adalah kuda hitam karena ada 5 pasang calon yang seluruhnya tokoh kuat, mulai dari mantan Panglima TNI Wiranto, Amin Rais, Megawati, dan Hamzahas. SBY harus berjuang kuat untuk mendapat perhatian masyarakat. Proses ini diakui SBY sangat melelahkan. Ia menegaskan tidak ada teori politik lain untuk memenangkan pemilu 2004 selain menyapa dan menemui masyarakat. SBY berpesan agar pengalamannya ini diikuti seluruh kader Partai Demokrat agar kembali masuk dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi. Pak Jokowi gue ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Suara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi paling buncit dalam hasil quick count Pilpres 2024. Bahkan perolehan suara Ganjar Mahfud tak menyentuh angka 20% di berbagai lembaga survei hasil hitung cepat. Kalahnya PDIP ini kemudian dikaitkan dengan sosok Presiden Jokowi yang berkali-kali diserang oleh kader PDIP, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pengamat politik Citra Institute F. Riza menilai kalahnya PDIP lantaran terlalu jumawa dan arogan. Dengan hasil ini membuktikan bahwa Jokowi seorang diri bisa mengalahkan PDIP, satu partai politik yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati. PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti. Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Dan ini membuktikan Jokowi seorang diri bisa mengalahkan satu organisasi partai politik. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi membenarkan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Instruksi tersebut agar para caleg yang suaranya tidak linier dengan perolehan suara pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Instruksi tersebut ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 16 Desember 2023.
Atas dasar hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linear dengan perolehan suara capres dan cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai. Adapun bila menilik real count KPU RI, khususnya di Kota Solo, Ganjar Mahfud tidak unggul dari pasangan pemegang jumlah suara teratas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. FX Rudi memprediksi instruksi DPP PDIP itu tidak akan diterapkan. Itu mengingat kekalahan yang merata hampir di semua dapil. Ia juga akan tetap memperjuangkan para kadernya yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pasangan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, harus menerima kekalahan di kandang sendiri Jawa Tengah. Provinsi yang diketahui kandang PDIP itu justru dikuasai oleh pasangan capres-cawapres dengan nomor urut 1 yang juga memimpin berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sama halnya di Bali, Ganjar Mahfud juga kalah dari Prabowo Gibran. Namun meski calonnya kalah, Partai Megawati Soekarno Putri itu justru menang. Melihat hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan kejadian ini di luar prediksi PDIP sendiri. Ujang mengatakan kampanye terakhir PDIP yang diadakan di Jawa Tengah, hasilnya hanya memenangkan suara partai tak mempengaruhi suara calon presiden 03, Ganjar Mahfud, dilansir dari tribunnews.com, Kamis 15 Februari 2024 kemarin. Dia berasumsi ini merupakan akibat dari Jokowi Effect, di mana Presiden Jokowi terus berkunjung ke Jawa Tengah dan Bali, mengatasnamakan bantuan sosial yang selalu disalurkan menjelang pemilu 2024. Ujang juga menambahkan latar belakang Jokowi dan Gibran bisa sebagai orang Solo menjadi alasan mengapa suara Prabowo Gibran kalahkan Ganjar Mahfud. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Hal ini disampaikan Ganjar setelah bertemu seniman-seniman Yogyakarta di Rumah Butet Kartarjasa di Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Sabtu, 17 Februari 2024. Masyarakat sipil semua sudah menampilkan cerita-cerita lucu yang ada di setiap titik, mudah-mudahan menyadarkan kita semuanya, kata Ganjar. Saat disinggung apa saja cerita lucu tersebut, Ganjar mencontohkan beberapa peristiwa seperti adanya satu TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Apakah ada TPS lebih dari 300? Itu kurang lucu, kata dia. Lalu saat disinggung soal kelahannya di kandang banteng, menurut Ganjar sampai saat ini dia belum melihat adanya tanda-tanda kekalahan. Pasalnya, kata Ganjar, sampai saat ini dia belum ada rekap suara yang diterima. Saya belum melihat kekalahannya, yang ada adalah rekapnya yang belum ada, kata Ganjar. Karena ada yang menarik gitu ya, hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya menang, imbuh dia. Ia mengimbau kepada pendukungnya agar tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU, sehingga dibutuhkan waktu untuk memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Oh ini bukan cerita ikhlas atau tidak, satu penghitungan belum selesai. Belum ada kan, aturan kita kan menunggu pengumuman KPU kira-kira 35 hari setelah penghitungan, berarti hitung-hitungannya kira-kira 35 hari, kita tunggu saja. Saya kira semua masih akan berjalan, kata dia. Sebelumnya, pengamat politik Universitas Diponegoro Wahid Abdurrahman menilai strategi, bilas bersih, PDI Perjuangan Jawa Tengah tak berjalan maksimal. Bilas bersih merupakan strategi yang dilakukan PDI Perjuangan untuk menjaga suara setelah beberapa kali Presiden Joko Widodo datang ke sejumlah daerah di Jawa. Beredar sebuah video pidato dari Susilo Bambang Yudhoyono dengan narasi jika Pilpres satu putaran maka berarti curang. Video dan narasi ini diunggah oleh salah satu pengguna Instagram. Dalam narasinya, akun tersebut menuliskan pernyataan yang seolah dari SBY, yakni kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran berarti itu curang. Keterangan dalam video tersebut juga menuliskan resmi Demokrat dan SBY menolak Pilpres satu putaran. Dan dikomentari 1.009
kali. Ternyata narasi tersebut keliru. Video pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu ternyata telah dipotong-potong. Sumber video yang diunggah tersebut diambil dari kanal YouTube CNN Indonesia yang diunggah pada Kamis 8 Februari. Duduk perkara sebenarnya adalah SBY saat itu sedang memberi tanggapan atas petisi dari para guru besar dan akademisi dari berbagai kampus terkait kemunduran demokrasi di Indonesia pada pemilu 2024. Jika dilihat secara utuh pidato dari video Presiden ke-6 RI itu, lengkapnya SBY menyatakan bahwa tuduhan kalau Pilpres berlangsung satu putaran berarti curang dan hasilnya tidak diterima rakyat adalah hal berlebihan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY membagikan pengalaman mengalahkan Presiden incumbent Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2004. Saat maju pemilu, SBY adalah kuda hitam karena ada 5 pasang calon yang seluruhnya tokoh kuat, mulai dari mantan Panglima TNI Wiranto, Amin Rais, Megawati, dan Hamzahas. SBY harus berjuang kuat untuk mendapat perhatian masyarakat. Proses ini diakui SBY sangat melelahkan. Ia menegaskan tidak ada teori politik lain untuk memenangkan pemilu 2004 selain menyapa dan menemui masyarakat. SBY berpesan agar pengalamannya ini diikuti seluruh kader Partai Demokrat agar kembali masuk dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Suara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi paling buncit dalam hasil quick count Pilpres 2024. Bahkan perolehan suara Ganjar Mahfud tak menyentuh angka 20% di berbagai lembaga survei hasil hitung cepat. Kalahnya PDIP ini kemudian dikaitkan dengan sosok Presiden Jokowi yang berkali-kali diserang oleh kader PDIP, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pengamat politik Citra Institute F. Riza menilai kalahnya PDIP lantaran terlalu jumawa dan arogan. Dengan hasil ini membuktikan bahwa Jokowi seorang diri bisa mengalahkan PDIP, satu partai politik yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati. PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti. Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Dan ini membuktikan Jokowi seorang diri bisa mengalahkan satu organisasi partai politik. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi membenarkan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Instruksi tersebut agar para caleg yang suaranya tidak linier dengan perolehan suara pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Instruksi tersebut ditanda tangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 16 Desember 2023. Atas dasar hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linier dengan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai. Adapun bila menilik real count KPU RI, khususnya di Kota Solo, Ganjar Mahfud tidak unggul dari pasangan pemegang jumlah suara teratas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. FX Rudi memprediksi instruksi DPP PDIP itu tidak akan diterapkan. Itu mengingat kekalahan yang merata hampir di semua dapil.
Ia juga akan tetap memperjuangkan para kadernya yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pasangan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, harus menerima kekalahan di kandang sendiri Jawa Tengah. Provinsi yang diketahui kandang PDIP itu justru dikuasai oleh pasangan Capres-Cawapres dengan nomor urut 1, yang juga memimpin berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sama halnya di Bali, Ganjar Mahfud juga kalah dari Prabowo Gibran. Namun meski calonnya kalah, Partai Megawati Soekarno Putri itu justru menang. Melihat hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan kejadian ini di luar prediksi PDIP sendiri. Ujang mengatakan kampanye terakhir PDIP yang diadakan di Jawa Tengah, hasilnya hanya memenangkan suara partai tak mempengaruhi suara calon Presiden 03, Ganjar Mahfud, dilansir dari tribunnews.com, Kamis 15 Februari 2024 kemarin. Dia berasumsi ini merupakan akibat dari Jokowi Effect, di mana Presiden Jokowi terus berkunjung ke Jawa Tengah dan Bali mengatasnamakan bantuan sosial yang selalu disalurkan menjelang pemilu 2024. Ujang juga menambahkan latar belakang Jokowi dan Gibran bisa sebagai orang Solo menjadi alasan mengapa suara Prabowo Gibran kalahkan Ganjar Mahfud. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Hal ini disampaikan Ganjar setelah bertemu seniman-seniman Yogyakarta di Rumah Butet Kartarjasa di Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Sabtu, 17 Februari 2024. Masyarakat sipil semua sudah menampilkan cerita-cerita lucu yang ada di setiap titik, mudah-mudahan menyadarkan kita semuanya, kata Ganjar. Saat disinggung apa saja cerita lucu tersebut, Ganjar mencontohkan beberapa peristiwa seperti adanya satu TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Apakah ada TPS lebih dari 300? Itu kurang lucu, kata dia. Lalu saat disinggung soal kelahannya di kandang banteng, menurut Ganjar sampai saat ini dia belum melihat adanya tanda-tanda kekalahan. Pasalnya, kata Ganjar, sampai saat ini dia belum ada rekap suara yang diterima. Saya belum melihat kekalahannya, yang ada adalah rekapnya yang belum ada, kata Ganjar. Karena ada yang menarik gitu ya, hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya menang, imbuh dia. Ia mengimbau kepada pendukungnya agar tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU, sehingga dibutuhkan waktu untuk memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Oh, ini bukan cerita ikhlas atau tidak, satu penghitungan belum selesai. Belum ada kan, aturan kita kan menunggu pengumuman KPU kira-kira 35 hari setelah penghitungan, berarti hitung-hitungannya kira-kira 35 hari, kita tunggu saja. Saya kira semua masih akan berjalan, kata dia. Sebelumnya, pengamat politik Universitas Diponegoro Wahid Abdurrahman menilai strategi bilas bersih PDI Perjuangan Jawa Tengah tak berjalan maksimal. Bilas bersih merupakan strategi yang dilakukan PDI Perjuangan untuk menjaga suara setelah beberapa kali Presiden Joko Widodo datang ke sejumlah daerah di Jawa. Beredar sebuah video pidato dari Susilo Bambang Yudhoyono dengan narasi jika Pilpres satu putaran maka berarti curang. Video dan narasi ini diunggah oleh salah satu pengguna Instagram. Dalam narasinya, akun tersebut menuliskan pernyataan yang seolah dari SBY, yakni kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran berarti itu curang. Keterangan dalam video tersebut juga menuliskan resmi Demokrat dan SBY menolak Pilpres satu putaran, dan dikomentari 1095 kali. Ternyata narasi tersebut keliru. Video pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu ternyata telah dipotong-potong. Sumber video yang diunggah tersebut diambil dari kanal YouTube CNN Indonesia yang diunggah pada Kamis 8 Februari. Duduk perkara sebenarnya adalah SBY saat itu sedang memberi tanggapan atas petisi dari para guru besar dan akademisi dari berbagai kampus terkait kemunduran demokrasi di Indonesia pada pemilu 2024. Jika dilihat secara utuh pidato dari video Presiden ke-6 RI itu, lengkapnya SBY menyatakan bahwa tuduhan kalau Pilpres berlangsung satu putaran berarti curang dan hasilnya tidak diterima rakyat adalah hal berlebihan.
Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY membagikan pengalaman mengalahkan Presiden incumbent Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2004. Saat maju pemilu, SBY adalah kuda hitam karena ada 5 pasang calon yang seluruhnya tokoh kuat, mulai dari mantan Panglima TNI Wiranto, Amin Rais, Megawati, dan Hamzahas. SBY harus berjuang kuat untuk mendapat perhatian masyarakat. Proses ini diakui SBY sangat melelahkan. Ia menegaskan tidak ada teori politik lain untuk memenangkan pemilu 2004 selain menyapa dan menemui masyarakat. SBY berpesan agar pengalamannya ini diikuti seluruh kader Partai Demokrat agar kembali masuk dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Suara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi paling buncit dalam hasil quick count Pilpres 2024. Bahkan perolehan suara Ganjar Mahfud tak menyentuh angka 20% di berbagai lembaga survei hasil hitung cepat. Kalahnya PDIP ini kemudian dikaitkan dengan sosok Presiden Jokowi yang berkali-kali diserang oleh kader PDIP, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pengamat politik Citra Institute F. Riza menilai kalahnya PDIP lantaran terlalu jumawa dan arogan. Dengan hasil ini membuktikan bahwa Jokowi seorang diri bisa mengalahkan PDIP, satu partai politik yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati. PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti. Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Dan ini membuktikan Jokowi seorang diri bisa mengalahkan satu organisasi partai politik. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi membenarkan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Instruksi tersebut agar para caleg yang suaranya tidak linier dengan perolehan suara pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Instruksi tersebut ditanda tangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 16 Desember 2023. Atas dasar hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linier dengan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai. Adapun bila menilik real count KPU RI, khususnya di Kota Solo, Ganjar Mahfud tidak unggul dari pasangan pemegang jumlah suara teratas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. FX Rudi memprediksi instruksi DPP PDIP itu tidak akan diterapkan. Itu mengingat kekalahan yang merata hampir di semua dapil. Ia juga akan tetap memperjuangkan para kadernya yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD harus menerima kekalahan di kandang sendiri Jawa Tengah. Provinsi yang diketahui kandang PDIP itu justru dikuasai oleh pasangan Capres-Cawapres dengan nomor urut 1 yang juga memimpin berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sama halnya di Bali, Ganjar Mahfud juga kalah dari Prabowo Gibran. Namun meski calonnya kalah, Partai Megawati Soekarno Putri itu justru menang. Melihat hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan kejadian ini di luar prediksi PDIP sendiri. Ujang mengatakan kampanye terakhir PDIP yang diadakan di Jawa Tengah, hasilnya hanya memenangkan suara partai tak mempengaruhi suara calon presiden 03, Ganjar Mahfud, dilansir dari tribunnews.com, Kamis 15 Februari 2024 kemarin.
Dia berasumsi ini merupakan akibat dari Jokowi Effect, di mana Presiden Jokowi terus berkunjung ke Jawa Tengah dan Bali mengatasnamakan bantuan sosial yang selalu disalurkan menjelang pemilu 2024. Ujang juga menambahkan latar belakang Jokowi dan Gibran bisa sebagai orang Solo menjadi alasan mengapa suara Prabowo Gibran kalahkan Ganjar Mahfud. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Hal ini disampaikan Ganjar setelah bertemu seniman-seniman Yogyakarta di Rumah Butet Kartarjasa di Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Sabtu, 17 Februari 2024. Masyarakat sipil semua sudah menampilkan cerita-cerita lucu yang ada di setiap titik, mudah-mudahan menyadarkan kita semuanya, kata Ganjar. Saat disinggung apa saja cerita lucu tersebut, Ganjar mencontohkan beberapa peristiwa seperti adanya satu TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Apakah ada TPS lebih dari 300? Itu kurang lucu, kata dia. Lalu saat disinggung soal kelahannya di kandang banteng, menurut Ganjar sampai saat ini dia belum melihat adanya tanda-tanda kekalahan. Pasalnya, kata Ganjar, sampai saat ini dia belum ada rekap suara yang diterima. Saya belum melihat kekalahannya, yang ada adalah rekapnya yang belum ada, kata Ganjar. Karena ada yang menarik gitu ya, hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya menang, imbuh dia. Ia mengimbau kepada pendukungnya agar tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU, sehingga dibutuhkan waktu untuk memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Oh ini bukan cerita ikhlas atau tidak, satu penghitungan belum selesai. Belum ada kan, aturan kita kan menunggu pengumuman KPU kira-kira 35 hari setelah penghitungan, berarti hitung-hitungannya kira-kira 35 hari, kita tunggu saja. Saya kira semua masih akan berjalan, kata dia. Sebelumnya, pengamat politik Universitas Diponegoro Wahid Abdurrahman menilai strategi Bilas Bersih, PDI Perjuangan Jawa Tengah tak berjalan maksimal. Bilas Bersih merupakan strategi yang dilakukan PDI Perjuangan untuk menjaga suara setelah beberapa kali Presiden Joko Widodo datang ke sejumlah daerah di Jawa. Beredar sebuah video pidato dari Susilo Bambang Yudhoyono dengan narasi jika Pilpres satu putaran maka berarti curang. Video dan narasi ini diunggah oleh salah satu pengguna Instagram. Dalam narasinya, akun tersebut menuliskan pernyataan yang seolah dari SBY, yakni kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran berarti itu curang. Keterangan dalam video tersebut juga menuliskan resmi Demokrat dan SBY menolak Pilpres satu putaran. Dan dikomentari 1095 kali. Ternyata narasi tersebut keliru. Video pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu ternyata telah dipotong-potong. Sumber video yang diunggah tersebut diambil dari kanal YouTube CNN Indonesia yang diunggah pada Kamis 8 Februari. Duduk perkara sebenarnya adalah SBY saat itu sedang memberi tanggapan atas petisi dari para guru besar dan akademisi dari berbagai kampus terkait kemunduran demokrasi di Indonesia pada pemilu 2024. Jika dilihat secara utuh pidato dari video Presiden ke-6 RI itu, lengkapnya SBY menyatakan bahwa tuduhan kalau Pilpres berlangsung satu putaran berarti curang dan hasilnya tidak diterima rakyat adalah hal berlebihan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY membagikan pengalaman mengalahkan Presiden incumbent Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2004. Saat maju pemilu, SBY adalah kuda hitam karena ada 5 pasang calon yang seluruhnya tokoh kuat, mulai dari mantan Panglima TNI Wiranto, Amin Rais, Megawati, dan Hamzahas. SBY harus berjuang kuat untuk mendapat perhatian masyarakat. Proses ini diakui SBY sangat melelahkan. Ia menegaskan tidak ada teori politik lain untuk memenangkan pemilu 2004 selain menyapa dan menemui masyarakat. SBY berpesan agar pengalamannya ini diikuti seluruh kader Partai Demokrat agar kembali masuk dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang
Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Suara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi paling buncit dalam hasil quick count Pilpres 2024. Bahkan perolehan suara Ganjar Mahfud tak menyentuh angka 20% di berbagai lembaga survei hasil hitung cepat. Kalahnya PDIP ini kemudian dikaitkan dengan sosok Presiden Jokowi yang berkali-kali diserang oleh kader PDIP, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pengamat politik Citra Institute F. Riza menilai kalahnya PDIP lantaran terlalu jumawa dan arogan. Dengan hasil ini membuktikan bahwa Jokowi seorang diri bisa mengalahkan PDIP, satu partai politik yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati. PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti. Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Dan ini membuktikan Jokowi seorang diri bisa mengalahkan satu organisasi partai politik. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi membenarkan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Instruksi tersebut agar para caleg yang suaranya tidak linier dengan perolehan suara pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Instruksi tersebut ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 16 Desember 2023. Atas dasar hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linier dengan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai. Adapun bila menilik real count KPU RI, khususnya di Kota Solo, Ganjar Mahfud tidak unggul dari pasangan pemegang jumlah suara teratas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. FX Rudi memprediksi instruksi DPP PDIP itu tidak akan diterapkan. Itu mengingat kekalahan yang merata hampir di semua dapil. Ia juga akan tetap memperjuangkan para kadernya yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD harus menerima kekalahan di kandang sendiri Jawa Tengah. Provinsi yang diketahui kandang PDIP itu justru dikuasai oleh pasangan Capres-Cawapres dengan nomor urut 1 yang juga memimpin berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sama halnya di Bali, Ganjar Mahfud juga kalah dari Prabowo Gibran. Namun meski calonnya kalah, Partai Megawati Soekarno Putri itu justru menang. Melihat hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan kejadian ini di luar prediksi PDIP sendiri. Ujang mengatakan kampanye terakhir PDIP yang diadakan di Jawa Tengah, hasilnya hanya memenangkan suara partai tak mempengaruhi suara calon Presiden 03, Ganjar Mahfud, dilansir dari tribunnews.com, Kamis 15 Februari 2024 kemarin. Dia berasumsi ini merupakan akibat dari Jokowi Effect, di mana Presiden Jokowi terus berkunjung ke Jawa Tengah dan Bali, mengatasnamakan bantuan sosial yang selalu disalurkan menjelang pemilu 2024. Ujang juga menambahkan latar belakang Jokowi dan Gibran bisa sebagai orang Solo menjadi alasan mengapa suara Prabowo Gibran kalahkan Ganjar Mahfud. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Hal ini disampaikan Ganjar setelah bertemu seniman-seniman Yogyakarta di Rumah Butet Kartarjasa di Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Sabtu, 17 Februari 2024. Masyarakat sipil semua sudah menampilkan cerita-cerita lucu yang ada di setiap titik, mudah-mudahan menyadarkan kita semuanya, kata Ganjar.
Saat disinggung apa saja cerita lucu tersebut, Ganjar mencontohkan beberapa peristiwa seperti adanya satu TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Apakah ada TPS lebih dari 300? Itu kurang lucu, kata dia. Lalu saat disinggung soal kelahannya di kandang banteng, menurut Ganjar sampai saat ini dia belum melihat adanya tanda-tanda kekalahan. Pasalnya, kata Ganjar, sampai saat ini dia belum ada rekap suara yang diterima. Saya belum melihat kekalahannya, yang ada adalah rekapnya yang belum ada, kata Ganjar. Karena ada yang menarik gitu ya, hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya menang, imbuh dia. Ia mengimbau kepada pendukungnya agar tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU, sehingga dibutuhkan waktu untuk memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Oh ini bukan cerita ikhlas atau tidak, satu penghitungan belum selesai. Belum ada kan, aturan kita kan menunggu pengumuman KPU kira-kira 35 hari setelah penghitungan, berarti hitung-hitungannya kira-kira 35 hari, kita tunggu saja. Saya kira semua masih akan berjalan, kata dia. Sebelumnya, pengamat politik Universitas Diponegoro Wahid Abdurrahman menilai strategi bilas bersih PDI Perjuangan Jawa Tengah tak berjalan maksimal. Bilas bersih merupakan strategi yang dilakukan PDI Perjuangan untuk menjaga suara setelah beberapa kali Presiden Joko Widodo datang ke sejumlah daerah di Jawa. Beredar sebuah video pidato dari Susilo Bambang Yudhoyono dengan narasi jika Pilpres satu putaran maka berarti curang. Video dan narasi ini diunggah oleh salah satu pengguna Instagram. Dalam narasinya, akun tersebut menuliskan pernyataan yang seolah dari SBY, yakni kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran berarti itu curang. Keterangan dalam video tersebut juga menuliskan resmi Demokrat dan SBY menolak Pilpres satu putaran dan dikomentari 1095 kali. Ternyata narasi tersebut keliru. Video pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu ternyata telah dipotong-potong. Sumber video yang diunggah tersebut diambil dari kanal YouTube CNN Indonesia yang diunggah pada Kamis 8 Februari. Duduk perkara sebenarnya adalah SBY saat itu sedang memberi tanggapan atas petisi dari para guru besar dan akademisi dari berbagai kampus terkait kemunduran demokrasi di Indonesia pada pemilu 2024. Jika dilihat secara utuh pidato dari video Presiden ke-6 RI itu, lengkapnya SBY menyatakan bahwa tuduhan kalau Pilpres berlangsung satu putaran berarti curang dan hasilnya tidak diterima rakyat adalah hal berlebihan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY membagikan pengalaman mengalahkan Presiden incumbent Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2004. Saat maju pemilu, SBY adalah kuda hitam karena ada 5 pasang calon yang seluruhnya tokoh kuat, mulai dari mantan Panglima TNI Wiranto, Amin Rais, Megawati, dan Hamzahas. SBY harus berjuang kuat untuk mendapat perhatian masyarakat. Proses ini diakui SBY sangat melelahkan. Ia menegaskan tidak ada teori politik lain untuk memenangkan pemilu 2004 selain menyapa dan menemui masyarakat. SBY berpesan agar pengalamannya ini diikuti seluruh kader Partai Demokrat agar kembali masuk dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi. Pak Jokowi gue udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Suara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi paling buncit dalam hasil quick count Pilpres 2024. Bahkan perolehan suara Ganjar Mahfud tak menyentuh angka 20% di berbagai lembaga survei hasil hitung cepat.
Kalahnya PDIP ini kemudian dikaitkan dengan sosok Presiden Jokowi yang berkali-kali diserang oleh kader PDIP, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pengamat politik Citra Institute F. Riza menilai kalahnya PDIP lantaran terlalu jumawa dan arogan. Dengan hasil ini membuktikan bahwa Jokowi seorang diri bisa mengalahkan PDIP, satu partai politik yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati. PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti. Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Dan ini membuktikan Jokowi seorang diri bisa mengalahkan satu organisasi partai politik. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi membenarkan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Instruksi tersebut agar para caleg yang suaranya tidak linier dengan perolehan suara pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Instruksi tersebut ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 16 Desember 2023. Atas dasar hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linier dengan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai. Adapun bila menilik real count KPU RI, khususnya di kota Solo, Ganjar Mahfud tidak unggul dari pasangan pemegang jumlah suara teratas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. FX Rudi memprediksi instruksi DPP PDIP itu tidak akan diterapkan. Itu mengingat kekalahan yang merata hampir di semua dapil. Ia juga akan tetap memperjuangkan para kadernya yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD harus menerima kekalahan di kandang sendiri Jawa Tengah. Provinsi yang diketahui kandang PDIP itu justru dikuasai oleh pasangan Capres-Cawapres dengan nomor urut 1 yang juga memimpin berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sama halnya di Bali, Ganjar Mahfud juga kalah dari Prabowo Gibran. Namun meski calonnya kalah, Partai Megawati Soekarnoputri itu justru menang. Melihat hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan kejadian ini di luar prediksi PDIP sendiri. Ujang mengatakan kampanye terakhir PDIP yang diadakan di Jawa Tengah, hasilnya hanya memenangkan suara partai tak mempengaruhi suara calon presiden 03, Ganjar Mahfud, dilansir dari tribunnews.com, Kamis 15 Februari 2024 kemarin. Dia berasumsi ini merupakan akibat dari Jokowi Effect, di mana Presiden Jokowi terus berkunjung ke Jawa Tengah dan Bali, mengatasnamakan bantuan sosial yang selalu disalurkan menjelang pemilu 2024. Ujang juga menambahkan latar belakang Jokowi dan Gibran bisa sebagai orang Solo menjadi alasan mengapa suara Prabowo Gibran kalahkan Ganjar Mahfud. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Hal ini disampaikan Ganjar setelah bertemu seniman-seniman Yogyakarta di Rumah Butet Kartarjasa di Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Sabtu, 17 Februari 2024. Masyarakat sipil semua sudah menampilkan cerita-cerita lucu yang ada di setiap titik, mudah-mudahan menyadarkan kita semuanya, kata Ganjar. Saat disinggung apa saja cerita lucu tersebut, Ganjar mencontohkan beberapa peristiwa seperti adanya satu TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Apakah ada TPS lebih dari 300? Itu kurang lucu, kata dia. Lalu saat disinggung soal kelahannya di kandang banteng, menurut Ganjar sampai saat ini dia belum melihat adanya tanda-tanda kekalahan. Pasalnya, kata Ganjar,
Sampai saat ini dia belum ada rekap suara yang diterima. Saya belum melihat kekalahannya, yang ada adalah rekapnya yang belum ada, kata Ganjar. Karena ada yang menarik gitu ya, hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya menang, imbuh dia. Ia mengimbau kepada pendukungnya agar tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU, sehingga dibutuhkan waktu untuk memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Oh, ini bukan cerita ikhlas atau tidak, satu penghitungan belum selesai. Belum ada kan, aturan kita kan menunggu pengumuman KPU kira-kira 35 hari setelah penghitungan, berarti hitung-hitungannya kira-kira 35 hari, kita tunggu saja. Saya kira semua masih akan berjalan, kata dia. Sebelumnya, pengamat politik Universitas Diponegoro Wahid Abdurrahman menilai strategi Bilas Bersih, PDI Perjuangan Jawa Tengah tak berjalan maksimal. Bilas Bersih merupakan strategi yang dilakukan PDI Perjuangan untuk menjaga suara setelah beberapa kali Presiden Joko Widodo datang ke sejumlah daerah di Jawa. Beredar sebuah video pidato dari Susilo Bambang Yudhoyono dengan narasi jika Pilpres satu putaran maka berarti curang. Video dan narasi ini diunggah oleh salah satu pengguna Instagram. Dalam narasinya, akun tersebut menuliskan pernyataan yang seolah dari SBY, yakni kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran berarti itu curang. Keterangan dalam video tersebut juga menuliskan resmi Demokrat dan SBY menolak Pilpres satu putaran dan dikomentari 1095 kali. Ternyata narasi tersebut keliru. Video pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu ternyata telah dipotong-potong. Sumber video yang diunggah tersebut diambil dari kanal YouTube CNN Indonesia yang diunggah pada Kamis 8 Februari. Duduk perkara sebenarnya adalah SBY saat itu sedang memberi tanggapan atas petisi dari para guru besar dan akademisi dari berbagai kampus terkait kemunduran demokrasi di Indonesia pada pemilu 2024. Jika dilihat secara utuh pidato dari video Presiden ke-6 RI itu, lengkapnya SBY menyatakan bahwa tuduhan kalau Pilpres berlangsung satu putaran berarti curang dan hasilnya tidak diterima rakyat adalah hal berlebihan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY membagikan pengalaman mengalahkan Presiden incumbent Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2004. Saat maju pemilu, SBY adalah kuda hitam karena ada 5 pasang calon yang seluruhnya tokoh kuat, mulai dari mantan Panglima TNI Wiranto, Amin Rais, Megawati, dan Hamzahas. SBY harus berjuang kuat untuk mendapat perhatian masyarakat. Proses ini diakui SBY sangat melelahkan. Ia menegaskan tidak ada teori politik lain untuk memenangkan pemilu 2004 selain menyapa dan menemui masyarakat. SBY berpesan agar pengalamannya ini diikuti seluruh kader Partai Demokrat agar kembali masuk dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Suara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi paling buncit dalam hasil quick count Pilpres 2024. Bahkan perolehan suara Ganjar Mahfud tak menyentuh angka 20% di berbagai lembaga survei hasil hitung cepat. Kalahnya PDIP ini kemudian dikaitkan dengan sosok Presiden Jokowi yang berkali-kali diserang oleh kader PDIP, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pengamat politik Citra Institute F. Riza menilai kalahnya PDIP lantaran terlalu jumawa dan arogan. Dengan hasil ini membuktikan bahwa Jokowi seorang diri bisa mengalahkan PDIP, satu partai politik yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati,
PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti. Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Dan ini membuktikan Jokowi seorang diri bisa mengalahkan satu organisasi partai politik. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi membenarkan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Instruksi tersebut agar para caleg yang suaranya tidak linier dengan perolehan suara pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Instruksi tersebut ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 16 Desember 2023. Atas dasar hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linier dengan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai. Adapun bila menilik real count KPU RI, khususnya di Kota Solo, Ganjar Mahfud tidak unggul dari pasangan pemegang jumlah suara teratas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. FX Rudi memprediksi instruksi DPP PDIP itu tidak akan diterapkan. Itu mengingat kekalahan yang merata hampir di semua dapil. Ia juga akan tetap memperjuangkan para kadernya yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD harus menerima kekalahan di kandang sendiri Jawa Tengah. Provinsi yang diketahui kandang PDIP itu justru dikuasai oleh pasangan Capres-Cawapres dengan nomor urut 1 yang juga memimpin berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sama halnya di Bali, Ganjar Mahfud juga kalah dari Prabowo Gibran. Namun meski calonnya kalah, Partai Megawati Soekarno Putri itu justru menang. Melihat hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan kejadian ini di luar prediksi PDIP sendiri. Ujang mengatakan kampanye terakhir PDIP yang diadakan di Jawa Tengah, hasilnya hanya memenangkan suara partai tak mempengaruhi suara calon Presiden 03, Ganjar Mahfud, dilansir dari tribunnews.com, Kamis 15 Februari 2024 kemarin. Dia berasumsi ini merupakan akibat dari Jokowi Effect, di mana Presiden Jokowi terus berkunjung ke Jawa Tengah dan Bali, mengatasnamakan bantuan sosial yang selalu disalurkan menjelang pemilu 2024. Ujang juga menambahkan latar belakang Jokowi dan Gibran bisa sebagai orang Solo menjadi alasan mengapa suara Prabowo Gibran kalahkan Ganjar Mahfud. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Hal ini disampaikan Ganjar setelah bertemu seniman-seniman Yogyakarta di Rumah Butet Kartarjasa di Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Sabtu, 17 Februari 2024. Masyarakat sipil semua sudah menampilkan cerita-cerita lucu yang ada di setiap titik, mudah-mudahan menyadarkan kita semuanya, kata Ganjar. Saat disinggung apa saja cerita lucu tersebut, Ganjar mencontohkan beberapa peristiwa seperti adanya satu TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Apakah ada TPS lebih dari 300? Itu kurang lucu, kata dia. Lalu saat disinggung soal kelahannya di kandang banteng, menurut Ganjar sampai saat ini dia belum melihat adanya tanda-tanda kekalahan. Pasalnya, kata Ganjar, sampai saat ini dia belum ada rekap suara yang diterima. Saya belum melihat kekalahannya, yang ada adalah rekapnya yang belum ada, kata Ganjar. Karena ada yang menarik gitu ya, hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya menang, imbuh dia. Ia mengimbau kepada pendukungnya agar tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU, sehingga dibutuhkan waktu untuk memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Oh ini bukan cerita ikhlas atau tidak, satu penghitungan belum selesai. Belum ada kan, aturan kita kan menunggu pengumuman KPU kira-kira 35 hari setelah penghitungan, berarti hitung-hitungannya kira-kira 35 hari, kita tunggu saja. Saya kira semua masih akan berjalan, kata dia.
Sebelumnya, pengamat politik Universitas Diponegoro Wahid Abdul Rahman menilai strategi bilas bersih PDI Perjuangan Jawa Tengah tak berjalan maksimal. Bilas bersih merupakan strategi yang dilakukan PDI Perjuangan untuk menjaga suara setelah beberapa kali Presiden Joko Widodo datang ke sejumlah daerah di Jawa. Beredar sebuah video pidato dari Susilo Bambang Yudhoyono dengan narasi jika Pilpres satu putaran maka berarti curang. Video dan narasi ini diunggah oleh salah satu pengguna Instagram. Dalam narasinya, akun tersebut menuliskan pernyataan yang seolah dari SBY, yakni kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran berarti itu curang. Keterangan dalam video tersebut juga menuliskan resmi Demokrat dan SBY menolak Pilpres satu putaran dan dikomentari 1095 kali. Ternyata narasi tersebut keliru. Video pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu ternyata telah dipotong-potong. Sumber video yang diunggah tersebut diambil dari kanal YouTube CNN Indonesia yang diunggah pada Kamis 8 Februari. Duduk perkara sebenarnya adalah SBY saat itu sedang memberi tanggapan atas petisi dari para guru besar dan akademisi dari berbagai kampus terkait kemunduran demokrasi di Indonesia pada pemilu 2024. Jika dilihat secara utuh pidato dari video Presiden ke-6 RI itu, lengkapnya SBY menyatakan bahwa tuduhan kalau Pilpres berlangsung satu putaran berarti curang dan hasilnya tidak diterima rakyat adalah hal berlebihan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY membagikan pengalaman mengalahkan Presiden incumbent Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2004. Saat maju pemilu, SBY adalah kuda hitam karena ada 5 pasang calon yang seluruhnya tokoh kuat, mulai dari mantan Panglima TNI Wiranto, Amin Rais, Megawati, dan Hamzahas. SBY harus berjuang kuat untuk mendapat perhatian masyarakat. Proses ini diakui SBY sangat melelahkan. Ia menegaskan tidak ada teori politik lain untuk memenangkan pemilu 2004 selain menyapa dan menemui masyarakat. SBY berpesan agar pengalamannya ini diikuti seluruh kader Partai Demokrat agar kembali masuk dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Suara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi paling buncit dalam hasil quick count Pilpres 2024. Bahkan perolehan suara Ganjar Mahfud tak menyentuh angka 20% di berbagai lembaga survei hasil hitung cepat. Kalahnya PDIP ini kemudian dikaitkan dengan sosok Presiden Jokowi yang berkali-kali diserang oleh kader PDIP, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pengamat politik Citra Institute F. Riza menilai kalahnya PDIP lantaran terlalu jumawa dan arogan. Dengan hasil ini membuktikan bahwa Jokowi seorang diri bisa mengalahkan PDIP, satu partai politik yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati. PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti. Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Dan ini membuktikan Jokowi seorang diri bisa mengalahkan satu organisasi partai politik. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi membenarkan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Instruksi tersebut agar para caleg yang suaranya tidak linier dengan perolehan suara pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Instruksi tersebut ditanda tangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 16 Desember 2023.
Atas dasar hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linear dengan perolehan suara capres dan cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai. Adapun bila menilik real count KPU RI, khususnya di kota Solo, Ganjar Mahfud tidak unggul dari pasangan pemegang jumlah suara teratas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. FX Rudi memprediksi instruksi DPP PDIP itu tidak akan diterapkan. Itu mengingat kekalahan yang merata hampir di semua dapil. Ia juga akan tetap memperjuangkan para kadernya yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pasangan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, harus menerima kekalahan di kandang sendiri Jawa Tengah. Provinsi yang diketahui kandang PDIP itu justru dikuasai oleh pasangan Capres-Cawapres dengan nomor urut 1 yang juga memimpin berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sama halnya di Bali, Ganjar Mahfud juga kalah dari Prabowo Gibran. Namun meski calonnya kalah, Partai Megawati Soekarno Putri itu justru menang. Melihat hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan kejadian ini di luar prediksi PDIP sendiri. Ujang mengatakan kampanye terakhir PDIP yang diadakan di Jawa Tengah, hasilnya hanya memenangkan suara partai tak mempengaruhi suara calon presiden 03, Ganjar Mahfud, dilansir dari tribunnews.com, Kamis 15 Februari 2024 kemarin. Dia berasumsi ini merupakan akibat dari Jokowi Effect, di mana Presiden Jokowi terus berkunjung ke Jawa Tengah dan Bali, mengatasnamakan bantuan sosial yang selalu disalurkan menjelang pemilu 2024. Ujang juga menambahkan latar belakang Jokowi dan Gibran bisa sebagai orang Solo menjadi alasan mengapa suara Prabowo Gibran kalahkan Ganjar Mahfud. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Hal ini disampaikan Ganjar setelah bertemu seniman-seniman Yogyakarta di Rumah Butet Kartarjasa di Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Sabtu, 17 Februari 2024. Masyarakat sipil semua sudah menampilkan cerita-cerita lucu yang ada di setiap titik, mudah-mudahan menyadarkan kita semuanya, kata Ganjar. Saat disinggung apa saja cerita lucu tersebut, Ganjar mencontohkan beberapa peristiwa seperti adanya satu TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Apakah ada TPS lebih dari 300? Itu kurang lucu, kata dia. Lalu saat disinggung soal kelahannya di kandang banteng, menurut Ganjar sampai saat ini dia belum melihat adanya tanda-tanda kekalahan. Pasalnya, kata Ganjar, sampai saat ini dia belum ada rekap suara yang diterima. Saya belum melihat kekalahannya, yang ada adalah rekapnya yang belum ada, kata Ganjar. Karena ada yang menarik gitu ya, hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya menang, imbuh dia. Ia mengimbau kepada pendukungnya agar tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU, sehingga dibutuhkan waktu untuk memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Oh ini bukan cerita ikhlas atau tidak, satu penghitungan belum selesai. Belum ada kan, aturan kita kan menunggu pengumuman KPU kira-kira 35 hari setelah penghitungan, berarti hitung-hitungannya kira-kira 35 hari, kita tunggu saja. Saya kira semua masih akan berjalan, kata dia. Sebelumnya, pengamat politik Universitas Diponegoro Wahid Abdurrahman menilai strategi bilas bersih PDI Perjuangan Jawa Tengah tak berjalan maksimal. Bilas bersih merupakan strategi yang dilakukan PDI Perjuangan untuk menjaga suara setelah beberapa kali Presiden Joko Widodo datang ke sejumlah daerah di Jawa. Beredar sebuah video pidato dari Susilo Bambang Yudhoyono dengan narasi jika Pilpres satu putaran maka berarti curang. Video dan narasi ini diunggah oleh salah satu pengguna Instagram. Dalam narasinya, akun tersebut menuliskan pernyataan yang seolah dari SBY, yakni kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran berarti itu curang. Keterangan dalam video tersebut juga menuliskan resmi Demokrat dan SBY menolak Pilpres satu putaran. Dan dikomentari 1090
kali. Ternyata narasi tersebut keliru. Video pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu ternyata telah dipotong-potong. Sumber video yang diunggah tersebut diambil dari kanal YouTube CNN Indonesia yang diunggah pada Kamis 8 Februari. Duduk perkara sebenarnya adalah SBY saat itu sedang memberi tanggapan atas petisi dari para guru besar dan akademisi dari berbagai kampus terkait kemunduran demokrasi di Indonesia pada pemilu 2024. Jika dilihat secara utuh pidato dari video Presiden ke-6 RI itu, lengkapnya SBY menyatakan bahwa tuduhan kalau Pilpres berlangsung satu putaran berarti curang dan hasilnya tidak diterima rakyat adalah hal berlebihan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY membagikan pengalaman mengalahkan Presiden incumbent Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2004. Saat maju pemilu, SBY adalah kuda hitam karena ada 5 pasang calon yang seluruhnya tokoh kuat, mulai dari mantan Panglima TNI Wiranto, Amin Rais, Megawati, dan Hamzahas. SBY harus berjuang kuat untuk mendapat perhatian masyarakat. Proses ini diakui SBY sangat melelahkan. Ia menegaskan tidak ada teori politik lain untuk memenangkan pemilu 2004 selain menyapa dan menemui masyarakat. SBY berpesan agar pengalamannya ini diikuti seluruh kader Partai Demokrat agar kembali masuk dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Suara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi paling buncit dalam hasil quick count Pilpres 2024. Bahkan perolehan suara Ganjar Mahfud tak menyentuh angka 20% di berbagai lembaga survei hasil hitung cepat. Kalahnya PDIP ini kemudian dikaitkan dengan sosok Presiden Jokowi yang berkali-kali diserang oleh kader PDIP, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pengamat politik Citra Institute F. Riza menilai kalahnya PDIP lantaran terlalu jumawa dan arogan. Dengan hasil ini membuktikan bahwa Jokowi seorang diri bisa mengalahkan PDIP, satu partai politik yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati. PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti. Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Dan ini membuktikan Jokowi seorang diri bisa mengalahkan satu organisasi partai politik. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi membenarkan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Instruksi tersebut agar para caleg yang suaranya tidak linier dengan perolehan suara pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Instruksi tersebut ditanda tangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 16 Desember 2023. Atas dasar hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linier dengan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai. Adapun bila menilik real count KPU RI, khususnya di kota Solo, Ganjar Mahfud tidak unggul dari pasangan pemegang jumlah suara teratas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. FX Rudi memprediksi instruksi DPP PDIP itu tidak akan diterapkan. Itu mengingat kekalahan yang merata hampir di semua dapil. Ia juga akan tetap memperjuangkan para kadernya yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk memenangkan Ganjar Mahfud.
Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD harus menerima kekalahan di kandang sendiri Jawa Tengah. Provinsi yang diketahui kandang PDIP itu justru dikuasai oleh pasangan Capres-Cawapres dengan nomor urut 1 yang juga memimpin berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sama halnya di Bali, Ganjar Mahfud juga kalah dari Prabowo Gibran. Namun meski calonnya kalah, Partai Megawati Soekarno Putri itu justru menang. Melihat hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan kejadian ini di luar prediksi PDIP sendiri. Ujang mengatakan kampanye terakhir PDIP yang diadakan di Jawa Tengah, hasilnya hanya memenangkan suara partai tak mempengaruhi suara calon Presiden 03, Ganjar Mahfud, dilansir dari tribunnews.com, Kamis 15 Februari 2024 kemarin. Dia berasumsi ini merupakan akibat dari Jokowi Effect, di mana Presiden Jokowi terus berkunjung ke Jawa Tengah dan Bali mengatasnamakan bantuan sosial yang selalu disalurkan menjelang pemilu 2024. Ujang juga menambahkan latar belakang Jokowi dan Gibran bisa sebagai orang Solo menjadi alasan mengapa suara Prabowo Gibran kalahkan Ganjar Mahfud. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Hal ini disampaikan Ganjar setelah bertemu seniman-seniman Yogyakarta di Rumah Butet Kartarjasa di Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Sabtu, 17 Februari 2024. Masyarakat sipil semua sudah menampilkan cerita-cerita lucu yang ada di setiap titik, mudah-mudahan menyadarkan kita semuanya, kata Ganjar. Saat disinggung apa saja cerita lucu tersebut, Ganjar mencontohkan beberapa peristiwa seperti adanya satu TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Apakah ada TPS lebih dari 300? Itu kurang lucu, kata dia. Lalu saat disinggung soal kelahannya di kandang banteng, menurut Ganjar sampai saat ini dia belum melihat adanya tanda-tanda kekalahan. Pasalnya, kata Ganjar, sampai saat ini dia belum ada rekap suara yang diterima. Saya belum melihat kekalahannya, yang ada adalah rekapnya yang belum ada, kata Ganjar. Karena ada yang menarik gitu ya, hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya menang, imbuh dia. Ia mengimbau kepada pendukungnya agar tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU, sehingga dibutuhkan waktu untuk memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Oh ini bukan cerita ikhlas atau tidak, satu penghitungan belum selesai. Belum ada kan, aturan kita kan menunggu pengumuman KPU kira-kira 35 hari setelah penghitungan, berarti hitung-hitungannya kira-kira 35 hari, kita tunggu saja. Saya kira semua masih akan berjalan, kata dia. Sebelumnya, pengamat politik Universitas Diponegoro Wahid Abdurrahman menilai strategi bilas bersih PDI Perjuangan Jawa Tengah tak berjalan maksimal. Bilas bersih merupakan strategi yang dilakukan PDI Perjuangan untuk menjaga suara setelah beberapa kali Presiden Joko Widodo datang ke sejumlah daerah di Jawa. Beredar sebuah video pidato dari Susilo Bambang Yudhoyono dengan narasi jika Pilpres satu putaran maka berarti curang. Video dan narasi ini diunggah oleh salah satu pengguna Instagram. Dalam narasinya, akun tersebut menuliskan pernyataan diunggah tersebut diambil dari kanal YouTube CNN Indonesia yang diunggah pada Kamis 8 Februari. Duduk perkara sebenarnya adalah SBY saat itu sedang memberi tanggapan atas petisi dari para guru besar dan akademisi dari berbagai kampus terkait kemunduran demokrasi di Indonesia pada pemilu 2024. Jika dilihat secara utuh pidato dari video Presiden ke-6 RI itu, lengkapnya SBY menyatakan bahwa tuduhan kalau Pilpres berlangsung satu putaran berarti curang dan hasilnya tidak diterima rakyat adalah hal berlebihan.
Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY membagikan pengalaman mengalahkan Presiden incumbent Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2004. Saat maju pemilu, SBY adalah kuda hitam karena ada 5 pasang calon yang seluruhnya tokoh kuat, mulai dari mantan Panglima TNI Wiranto, Amin Rais, Megawati, dan Hamzahas. SBY harus berjuang kuat untuk mendapat perhatian masyarakat. Proses ini diakui SBY sangat melelahkan. Ia menegaskan tidak ada teori politik lain untuk memenangkan pemilu 2004 selain menyapa dan menemui masyarakat. SBY berpesan agar pengalamannya ini diikuti seluruh kader Partai Demokrat agar kembali masuk dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Suara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi paling buncit dalam hasil quick count Pilpres 2024. Bahkan perolehan suara Ganjar Mahfud tak menyentuh angka 20% di berbagai lembaga survei hasil hitung cepat. Kalahnya PDIP ini kemudian dikaitkan dengan sosok Presiden Jokowi yang berkali-kali diserang oleh kader PDIP, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pengamat politik Citra Institute F. Riza menilai kalahnya PDIP lantaran terlalu jumawa dan arogan. Dengan hasil ini membuktikan bahwa Jokowi seorang diri bisa mengalahkan PDIP, satu partai politik yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati. PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti. Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Dan ini membuktikan Jokowi seorang diri bisa mengalahkan satu organisasi partai politik. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi membenarkan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Instruksi tersebut agar para caleg yang suaranya tidak linier dengan perolehan suara pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Instruksi tersebut ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 16 Desember 2023. Atas dasar hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linier dengan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai. Adapun bila menilik real count KPU RI, khususnya di Kota Solo, Ganjar Mahfud tidak unggul dari pasangan pemegang jumlah suara teratas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. FX Rudi memprediksi instruksi DPP PDIP itu tidak akan diterapkan. Itu mengingat kekalahan yang merata hampir di semua dapil. Ia juga akan tetap memperjuangkan para kadernya yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD harus menerima kekalahan di kandang sendiri Jawa Tengah. Provinsi yang diketahui kandang PDIP itu justru dikuasai oleh pasangan Capres-Cawapres dengan nomor urut 1 yang juga memimpin berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sama halnya di Bali, Ganjar Mahfud juga kalah dari Prabowo Gibran. Namun meski calonnya kalah, Partai Megawati Soekarno Putri itu justru menang. Melihat hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan kejadian ini di luar prediksi PDIP sendiri. Ujang mengatakan kampanye terakhir PDIP yang diadakan di Jawa Tengah, hasilnya hanya memenangkan suara partai tak mempengaruhi suara calon presiden 03, Ganjar Mahfud, dilansir dari tribunnews.com, Kamis 15 Februari 2024 kemarin. Dia berasumsi ini merupakan akibat dari Jokowi Effect,
di mana Presiden Jokowi terus berkunjung ke Jawa Tengah dan Bali, mengatasnamakan bantuan sosial yang selalu disalurkan menjelang pemilu 2024. Ujang juga menambahkan latar belakang Jokowi dan Gibran bisa sebagai orang Solo menjadi alasan mengapa suara Prabowo Gibran kalahkan Ganjar Mahfud. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Hal ini disampaikan Ganjar setelah bertemu seniman-seniman Yogyakarta di Rumah Butet Kartarjasa di Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Sabtu, 17 Februari 2024. Masyarakat sipil semua sudah menampilkan cerita-cerita lucu yang ada di setiap titik, mudah-mudahan menyadarkan kita semuanya, kata Ganjar. Saat disinggung apa saja cerita lucu tersebut, Ganjar mencontohkan beberapa peristiwa seperti adanya satu TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Apakah ada TPS lebih dari 300? Itu kurang lucu, kata dia. Lalu saat disinggung soal kelahannya di kandang banteng, menurut Ganjar sampai saat ini dia belum melihat adanya tanda-tanda kekalahan. Pasalnya, kata Ganjar, sampai saat ini dia belum ada rekap suara yang diterima. Saya belum melihat kekalahannya, yang ada adalah rekapnya yang belum ada, kata Ganjar. Karena ada yang menarik gitu ya, hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya menang, imbuh dia. Ia mengimbau kepada pendukungnya agar tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU, sehingga dibutuhkan waktu untuk memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Oh ini bukan cerita ikhlas atau tidak, satu penghitungan belum selesai. Belum ada kan, aturan kita kan menunggu pengumuman KPU kira-kira 35 hari setelah penghitungan, berarti hitung-hitungannya kira-kira 35 hari, kita tunggu saja. Saya kira semua masih akan berjalan, kata dia. Sebelumnya, pengamat politik Universitas Diponegoro Wahid Abdurrahman menilai strategi, bilas bersih, PDI Perjuangan Jawa Tengah tak berjalan maksimal. Bilas bersih merupakan strategi yang dilakukan PDI Perjuangan untuk menjaga suara setelah beberapa kali Presiden Joko Widodo datang ke sejumlah daerah di Jawa. Beredar sebuah video pidato dari Susilo Bambang Yudhoyono dengan narasi jika Pilpres satu putaran maka berarti curang. Video dan narasi ini diunggah oleh salah satu pengguna Instagram. Dalam narasinya, akun tersebut menuliskan pernyataan yang seolah dari SBY, yakni kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran berarti itu curang. Keterangan dalam video tersebut juga menuliskan resmi Demokrat dan SBY menolak Pilpres satu putaran. Dan dikomentari 1095 kali. Ternyata narasi tersebut keliru. Video pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu ternyata telah dipotong-potong. Sumber video yang diunggah tersebut diambil dari kanal YouTube CNN Indonesia yang diunggah pada Kamis 8 Februari. Duduk perkara sebenarnya adalah SBY saat itu sedang memberi tanggapan atas petisi dari para guru besar dan akademisi dari berbagai kampus terkait kemunduran demokrasi di Indonesia pada pemilu 2024. Jika dilihat secara utuh pidato dari video Presiden ke-6 RI itu, lengkapnya SBY menyatakan bahwa tuduhan kalau Pilpres berlangsung satu putaran berarti curang dan hasilnya tidak diterima rakyat adalah hal berlebihan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY membagikan pengalaman mengalahkan Presiden incumbent Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2004. Saat maju pemilu, SBY adalah kuda hitam karena ada 5 pasang calon yang seluruhnya tokoh kuat, mulai dari mantan Panglima TNI Wiranto, Amin Rais, Megawati, dan Hamzahas. SBY harus berjuang kuat untuk mendapat perhatian masyarakat. Proses ini diakui SBY sangat melelahkan. Ia menegaskan tidak ada teori politik lain untuk memenangkan pemilu 2004 selain menyapa dan menemui masyarakat. SBY berpesan agar pengalamannya ini diikuti seluruh kader Partai Demokrat agar kembali masuk dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya,
Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Suara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi paling buncit dalam hasil quick count Pilpres 2024. Bahkan perolehan suara Ganjar Mahfud tak menyentuh angka 20% di berbagai lembaga survei hasil hitung cepat. Kalahnya PDIP ini kemudian dikaitkan dengan sosok Presiden Jokowi yang berkali-kali diserang oleh kader PDIP, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pengamat politik Citra Institute F. Riza menilai kalahnya PDIP lantaran terlalu jumawa dan arogan. Dengan hasil ini membuktikan bahwa Jokowi seorang diri bisa mengalahkan PDIP, satu partai politik yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati. PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti. Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Dan ini membuktikan Jokowi seorang diri bisa mengalahkan satu organisasi partai politik. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi membenarkan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Instruksi tersebut agar para caleg yang suaranya tidak linier dengan perolehan suara pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Instruksi tersebut ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 16 Desember 2023. Atas dasar hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linier dengan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai. Adapun bila menilik real count KPU RI, khususnya di Kota Solo, Ganjar Mahfud tidak unggul dari pasangan pemegang jumlah suara teratas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. FX Rudi memprediksi instruksi DPP PDIP itu tidak akan diterapkan. Itu mengingat kekalahan yang merata hampir di semua dapil. Ia juga akan tetap